mau bergabung di sini membagikan. Oh my god, ada sorry, ada nyambung sedikit, mau memberikan waktu luangnya untuk berbagi buat kita semua nih mahasiswa. Gimana caranya? Nah nih banyak kan ya. Nah mungkin bisa dilihat apa namanya seperti yang tertera di pamflet, apa-apa aja sih apa namanya usaha-usaha yang kakak guru tadi. Yang pertama yang sebutkan tadi itu usaha developer properti seperti Galumarindu, itu seperti perumahan ya kak. Terus ada wash home laundry, ada jasa air minum isi ulang, terus ada juga jadi investor di beberapa tempat makan, restoran. Betul. Dan apa itu Jafra Beauty Planner. Nah, Ya udah pakai pinnya nih. Jafra nih. Aduh. Mungkin masuk ke tema teman-teman yang kita bahas ini kan temanya menambah penghasilan, menambah tabungan, dan menghemat pengeluaran di masa COVID-19. Nah, sedikit membuka, mungkin ini kita diskusinya kita kerucutkan bagaimana lebih kepada keproduktivitasan kita pribadi gitu, bukan kita nggak bisa selalu nyalahin pemerintahnya lah kayak gini atau masyarakatnya lah gini-gini. Nah, kita lebih kepada ini terkait pandemi ya. Iya, terkait pandemi ini lebih kepada bagaimana sih kita bisa produktif di tengah pandemi seperti ini, karena life must go on gitu. Kita nggak bisa selalu nyalahin pemerintah ataupun orang lain. Jadi dari kitanya sendiri Kak, gimana nih mengenai penambahan penghasilan, terus tabungan tambah, dan bisa menghemat pengeluaran. Mungkin saya serahkan langsung kepada Kak Lintang. Oke, I got your point. Terima kasih Ibu moderator yang cantik sudah memberikan saya kesempatan. Tapi sebelumnya, pertama-tama saya mau ngasih ucapan dulu nih, nggak hadir ya Abang Syahri ya. Gimana sih nih Abang Syahri? Jadi saya itu diundang sama beliau, Abang Syahri ya, selaku ketua apa sekarang namanya? Dema ya? Dema. Ya? Ketua Dema, benar. Ketua Demanya dari Sidin dari pasar. Terus ini ya down to earth banget orangnya ya, belusukan ke pasar jam segini. Terus mengundang saya untuk bisa sharing bareng teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat di pamflet, ini tante-tante ini tulisannya ibu rumah tangga, tapi kok mau sharing jadi narasumber tuh gimana ya? Tapi ibu-ibu rumah tangga ini yang walaupun rebahan dan kerjaannya cuma nyapu ngepel, tapi uangnya tetap datang tiap hari ke rekening ya. Nih, caranya gimana? Saya akan ajarin ke kalian. Yang pertama, tadi topiknya apa, Mai? Penambah penghasilan, menambah tabungan, dan juga menghemat pengeluaran di masa COVID-19. Oke, sebelum saya masuk ke materi, buat teman-teman yang mungkin lagi di rumah ini sekarang, bisa standby pakai pulpen ataupun kertas. Jadi kalau misalnya ada materi-materi yang menurut kalian itu daging, itu bisa dicatat. Karena memang kan Rasulullah bilang ya, kita catatlah ilmu dengan tulisan. Jadi kadang itu suka nempel di otak, hari ini aja, besok udah lupa. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang butuh waktu, saya kasih waktu dulu buat ambil pulpen sama kertas kalau untuk mencatat materi saya. Karena ini memang materinya agak mikir. Tapi kalau nggak mikir, kalian nggak hidup ya. Oke, sekarang sebelum masuk ke materi, saya mau kasih insight dulu buat kalian. Biar yang, kadang ini semua mahasiswa ya, Maya? Yang audiens hari ini ya? Iya, coba aku lihat dulu. Wow, banyak laki-laki hari ini, bagus ya. Karena memang benar ya, kalian laki-laki adalah calon pemimpin-pemimpin di skala paling kecil adalah keluarga. Jadi kalian tuh wajib tahu caranya gimana buat survive, buat keluarga kecil kalian nanti, atau minimal buat diri kalian dimulai dari sekarang. Insight yang pertama adalah buat teman-teman yang bukan, belum memperkenalkan diri tadi sudah ya Maya? Sudah pada kenal ya? Tadi nama kakak namanya Mumpuni Gati Lintang. Mungkin susah nyebutnya karena Kak Lintang bukan orang Kalsel. Kak Lintang orang Jawa, tinggal dan domisili sekarang ada di Banjarbaru karena menikah dengan suami. Bisa dipanggil Kak Lintang boleh, Mami Lintang boleh, Bunda Lintang boleh, asal jangan dipanggil sayangku Lintang karena udah punya suami. Maaf ya. Nah, terus insight yang Kakak Lintang mau kasih ke kalian adalah mungkin buat teman-teman yang sekarang join di sharing Zoom ini, ada yang background-nya bukan ekonomi, ya. Kalau Maya, kakak tahu karena Maya sekarang kuliahnya di hukum ekonomi syariah ya, sedikit banyak pasti tahu tentang permasalahan ekonomi. Tapi buat teman-teman yang masih buta ekonomi, kalian harus tahu beberapa indikator ekonomi itu apa aja.
Yang pertama itu pendapatan. Pasti kalian suka dengar kan orang ngomong pendapatan, income. Nah, itu didapatnya dari mana? Bisa dari gaji, dari komisi, mungkin kalian dari yang teman-teman mahasiswa dari uang bulanan dari transferan orang tua, yaitu penghasilan kan? Karena memang itu, bukan penghasilan, pendapatan, sesuatu yang pasti didapat setiap bulan, itu pendapatan ya. Terus pendapatan juga kadang ada teman-teman yang bilang income dan omset itu beda. Jadi ini beberapa kosakata yang mungkin tidak familiar di orang-orang yang tidak belajar dengan background ekonomi. Kalau income itu pendapatan yang pasti dapat setiap bulan, which is tadi yang kalian bilang gaji, terus komisi ataupun uang bulanan kalian dari orang tua. Tapi kalau omset itu adalah pendapatan kotor. Biasanya omset ini adalah pendapatan yang dipunyai oleh para pengusaha kayak kalian ini, itu namanya omset. Tapi omset itu merupakan pendapatan kotor. Which is berarti kalau di bagian pengusaha berarti itu belum dikurangin gaji karyawan, biaya operasional, dan lain-lain. Itu omset itu berarti masih kayak pendapatan kotor. Misal ada suka lah pengusaha bilang omset saya itu miliaran per tahun, tapi itu adalah omset atau pendapatan kotor. Nah, buat teman-teman berarti omsetnya adalah pendapatan uang bulanan dari orang tua belum dikurangin sama bayar uang kos, belum dikurangin sama beli-beli kayak peralatan uang buat makan dan lain-lain. Nah, itu masih kotor. Terus yang kedua ada pengeluaran. Pengeluaran di sini yang orang ekonomi biasanya bagi ketiga hal. Yang pertama living, yang kedua adalah saving, yang ketiga adalah playing. Nanti untuk lebih detailnya kalian kasih tahu pasti materi. Ini cuma buat insight kalian biar ngeh kalau kalian ngomong apaan sih, nggak ngerti deh. Lalu yang ketiga ada tabungan. Di sini tabungan itu bisa macam-macam. Yang mungkin kalian sering dengar adalah deposito, saham, investasi. Di mana di investasi itu juga di dalamnya akan lebih mengkerucut lagi banyak. Jadi ini kata-kata yang harus kalian tahu. Terus selanjutnya ada pinjaman. Ya, ini jadi 5 indikator ini tadi ada pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan juga pinjaman. Inilah hal-hal yang mendasari kegiatan ekonomi. Ya. Oke, sampai sini ngerti? Ini speakernya di mute apa gimana nih, Bu Moderator? Di mute aja sih biar nanti kan ada suara-suara nanti. Gitu. Soalnya biar lebih jelas. Interaktif tadi. Oke. Nanti saya kasih kode ya kalau misalnya minta dibuka mute-nya. Iya, karena ini sharing ya, bukan ceramah. Soalnya beda ya teman-teman ya. Kadang kalian suka dengar nggak sih kata praktisi dan juga akademisi? Yang sekarang Kalintang lakuin adalah kita sharing secara Kalintang sebagai praktisi. Kalau akademisi itu bisa kayak dosen, guru, itu adalah orang-orang yang mengedukasi kalian dengan ilmu, tapi dia itu basicnya dari literatur, dari referensi buku, dari segala sesuatu yang berbentuknya teori. Tapi kalau kami, para praktisi, adalah seseorang yang mengedukasi kalian, seperti ini ya, memberikan sharing pengetahuan, itu berdasarkan apa yang kami lakukan atau kami alami di lapangan. Baik itu yang enak maupun nggak enak, gitu ya. Jadi beda. Setelah kita masuk, tadi pinjaman ya. Buat teman-teman yang belum tahu, pinjaman itu apa sih kalian tahu? Nggak melulu berbentuk uang ya, sayang. Kadang pinjaman itu ada berbentuknya kartu kredit. Ya, walaupun sebenarnya ujung-ujungnya duit. Terus ada juga yang berbentuknya kredit koperasi atau kredit ke bank. Nah, itu rata-rata seperti itu. Nah, untuk materi yang pertama, ini teman-teman masih seling ya. Kalau udah masa-masa kritis nih Bu Moderator, jam-jam ini lemah. Maginnya katanya lagi ini ya, hujan ya. Banjarbaru nggak hujan sih, cuman ya tetap mager ya. Sebelum kalian buka puasa, Kalintang mau kasih ini dulu, makanan buat otak dulu ya, siapa tahu bermanfaat ya. Yang pertama adalah tadi menambah penghasilan. Ini boleh dicatat teman-temannya yang menurut kalian penting apa. Terus menambah penghasilan. Di sini tadi sebelum materi dimulai, Kalintang sempat nanya sama moderator, ini saya sharing versi saya sebagai pengusaha atau sebagai mahasiswa. Nah, Kalintang juga suka jadi mahasiswa ya. Terus kata moderator sebagai mahasiswa. Oke, jadi Kalintang posisikan, Kalintang ini sharing, Kalintang sebagai yang pernah menjadi mahasiswa. Oke, pertama, nah sebelum kalian mau menambah penghasilan,
itu kalian tuh biar semangat harus punya setting goal, life goals. Maksudnya apa Kalintang? Lo tuh kuliah mau ngapain? Lo tuh kelar kuliah mau ngapain? Ini sorry ya, kita logo ya, kebiasaan. Kalian itu nanti kalau kuliah mau ngapain aja tujuannya, itu harus dari sekarang. Kadang Kalintang suka salut sama teman-teman yang suka bikin dream board. Suka nggak sih kalian ke kosan teman-teman, terus di dindingnya tuh ada kayak, dia tuh udah tahu banget hidupnya mau kemana. Misalnya dia mau keliling dunia, gue mau umrohin orang tua, mau beli handphone ini, mau apa-apa. Terus dia tulis dan dia tempel di dinding. Itu Kalintang suka orang-orang kayak gitu. Dia visioner. Walaupun dia belum punya segala hal yang dia tulis, di dalam otaknya itu udah kerekam. Someday gue bakal dapetin semua yang gue tulis. Minimal setengahnya gue dapet. Itu sesuatu yang akan direkam dalam alam bawah sadar diri kalian. Jadi buat teman-teman sekarang, saran Kalintang adalah sebelum kalian bertakun sama Kalintang, gimana sih Kak cara nambah penghasilan, gimana sih Kak cara menghemat, bla bla bla, tanya sama diri kalian tuh mau jadi apa? Mau ngapain? Apalagi buat kalian laki-laki ya, misal tulis mau dapet istri cantik, soleha, tajir, cinta banget sama gue. Cari, tulis, doa sama Allah. Itu beneran loh. Ini buat kalian ya, Kalintang, suami Kalintang sekarang adalah benar-benar bukan tipe Kalintang dari atas rambut sampai atas kaki. Tapi semua adalah idaman orang tua kakak. Karena Kalintang dulu nulis, gue pengen punya suami yang orang tua gue banget, yang bakal sayang banget sama orang tua, bakal sayang banget sama keluarga kecil gue. Dapet, ini bener kan? Tapi nggak sesuai dengan selera. Tapi kan yang penting kan sesuai minimal. Maka tadi Kalintang bilang, minimal ketika kalian udah setting goals, minimal setengah dari yang lo pengenin itu dapet. Iya nggak? Iya dong. Karena ucapan itu adalah doa, itu benar. Nah, balik lagi tadi sudah ya. Yang pertama adalah bikin setting goal. Setting goal dari Kalintang saranin itu kamu kasih bulan, kalau perlu tanggal, atau minimal bulan aja deh, sama tahun buat mencapai. Misal, gue mau lulus, UIN bulan apa sih? Wisudanya April, Agustus, November ya. Berarti gue mau lulus sekarang bulan Mei. Gue mau lulus Agustus nanti. Ya, Agustus 2020. Maya Reska lulus misalnya, amin. Enggak ya, 2021 berarti ya Maya. Belum KKN Maya. Ya, itu ditulis. Dan itu didoakan sama Allah, itu berdasarkan bulannya. Ini Kalintang dapat ilmunya dari ustazah, dan Kalintang udah itu terapkan di hidup kakak, dan itu benar. Malah kadang lebih cepat dari kalian yang targetin. Kayak kakak kemarin ini, Kalintang nargetin tahun ini Kalintang bisa bayar porsi haji Kalintang, suami, dan semua keluarga suami dan keluarga Kalintang bulan Juli ini. Tapi bulan Maret semuanya udah kecapai. Nah, itu jadi benar-benar ya itu salah satu dari setting goal Kalintang ya. Maksudnya minimal kalian kalau sudah menentukan bulan dan tahunnya, itu badan sama otak itu tuh bakal kayak bersinergi, kayak gue pasti bisa dapetin minimal ada. Misalnya nih teman-teman, kayak tadi Kalintang misalnya udah bisa bayar porsi haji, minimal udah bisa bayar DP kayak gitu kan, minimal ada nyangkut-nyangkutnya dikit ya kan. Nah, setelah udah punya setting goal, kalian juga harus tahu setting goal itu harus dibagi jadi 3. Yang pertama jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Itu gimana Kak nulisnya? Gampangnya gini. Jangka pendeknya itu lo tulis keinginan kamu dari 1 sampai 6 bulan ke depan terhitung dari hari ini. Itu jangka pendek. Jangka menengah berarti 6 bulan sampai berapa ya? Kalian lihat catatan dulu, lupa. 6 bulan sampai 2 tahun. 6 bulan sampai 2 tahun itu untuk jangka menengah. Terus, dan jangka panjang adalah 2 sampai 5 tahun ke depan. Ya, kayak Kalintang tadi yang kakak kasih tahu, kakak bisa bayar porsi haji untuk sekeluarga semua, itu jangka menengah kakak sebenarnya. Nah, tapi itu bisa dicapai karena kita udah setting, kita pengen itu. Jadi misalnya nih kalian 1 sampai 6 bulan ke depan, gue mau punya nilai KKN A+. Nah, itu kan sesuatu hal yang bakal didapetin beberapa bulan lagi kan, seperti itu. Terus 6 sampai 2 tahun ke depan aku mau jadi S2 misalnya. Aku mau lanjut S2 pakai beasiswa. Nah, itu kamu rinci. Dan saran kakak, kalian itu kalau bikin goals nggak melulu satu aspek. Jadi pertama lo bikin
aspek agama. Misal ya tadi, misalnya naik haji, umroh, atau pengen lebih baik lagi agamanya, atau misalnya gue mau ikutan apa sih tuh yang diklat Hafiz Quran ya, kan ada kan diklat Hafiz Quran untuk orang-orang yang telat kayak Kak Lintang nih baru tahu agama sekarang misalnya kayak gitu kan. Kita nggak ada kata terlambatnya. Di sini kita mainnya cepet aja. Terus udah gitu, kalau untuk yang jangka pendek ya berarti sesuatu yang kayaknya bakal kamu dapetin di jangka waktu 1-6 bulan ke depan. Terserah apa aja. Tadi aspek agama, terus aspek entertain kalian. Misal, kita kan manusia ya, butuh piknik, butuh liburan. Pengen dong kayak misalnya buat teman-teman yang belum pernah keluar dari dunia Kalimantan ini, pengen lihat Jawa tuh kayak apa sih, pengen lihat Sumatera tuh kayak apa sih, atau which is negara tetangga deh, Malaysia deketan, tapi kok kayak gue nggak pernah ke situ ya, gimana ya caranya gue bisa ke situ ya, tulis di setting goal, pengen menapakkan kaki di Malaysia. Nah itu kita kan nggak tahu ya skenario Allah ya, entah nanti benar-benar cuma menapakkan kaki, which is itu transit, atau memang kalian misalnya tinggal di sana atau dapat jodoh orang sana kayak gitu. Ya, setelah setting goal, kalian menambah penghasilannya sebagai mahasiswa tuh gimana? Kerja. Nggak ada sesuatu yang bisa kalian dapetin berupa uang kalau kalian nggak kerja. Gimana ya? Capek dulu sekarang, susah dulu sekarang, nanti menuai kemudian. Jadi kalau kalian lihat cewek-cewek sosialita, terus teman-teman yang suka show off, mungkin punya mobil baru, handphone baru, nggak usah ngiri. Itu yang kerja emak babenya, percaya sama gue. Itu sosialita tuh yang kerja suaminya, ya. Tapi buat kalian yang ikutan sharing kakak di Zoom ini, gue nggak mau tahu lo semua harus dari lo duitnya. Kalau emang lo bukan orang kaya dan lo bukan terlahir dari orang kaya, berarti orang kaya harus dari lo, kan ya? Keluarga yang kaya harus dimulai dari diri kamu, oke? Nah, kerja part time-nya gimana kalian, Bang? Kerja part time tuh banyak. Kalian tuh pasti semua punya handphone kan, karena kalian bisa masuk di Zoom ini, pasti kalian punya handphone. Cari loker itu gimana. Cari part time minimal dari yang terdekat, misalnya ibu kos nih lagi butuh yang jagain toko, misalnya kayak gitu. Which is gimana caranya kalian cari kerjaan part time. Terus dulu waktu Kalintang masih kayak seumuran Maya nih sama kalian semua di sini, kakak terlahir dari keluarga yang berada. Pokoknya anything you need ada. Kalintang minta apa ada. Sampai sehalnya, mungkin dulu ya, Maya pernah ikut seminar kewirausahaan Kalintang kan, yang di auditorium, yang Kalintang jadi narsum. Dulu pokoknya Kalintang nggak pernah tahu susah. Pokoknya di tas itu kerjanya cuma make up doang, nggak pernah. Pokoknya hura-hura banget dulu. Sampai pada waktu Kalintang di-cut, semua fasilitas dari orang tua, baik itu mobil, motor, uang bulanan, semua di-cut. Di situ kakak belajar gimana caranya ngerangkak dari bawah sampai akhirnya micis bisa bayar uang kos sendiri. Nah, di situ kalian nggak perlu kayak Kalintang harus di-cut dulu semua fasilitas dari orang tua baru melek, tapi dari sekarang, oke? Nah, terus ikutan banyak volunteer. Mungkin kalau tadi teman-teman lihat, lebay banget itu CV Kalintang, banyak banget sampai belasan. Karena ya memang segitu banyak yang Kalintang kerjain selama kakak seumuran kalian semua. Pokoknya dimanapun ada event, itu pasti ada Lintang di Yogyakarta. Dulu Kalintang kuliah di Yogyakarta ya, bareng suami juga. Kalintang jadi volunteer. Volunteer itu adalah sukarelawan, berarti tidak dibayar ya teman-teman ya. Terus Kak, apa yang mendapatkan penghasilan? Tar dulu. Ketika kalian jadi volunteer, kalian akan ketemu banyak orang baru. Orang baru itu harta guys, itu network kalian, itu relasi kalian. Sama punya banyak network sama dengan punya banyak channel. Punya banyak channel berarti punya banyak kesempatan kalian ditawarin kerjaan. Iya atau enggak? Iya banget. Mungkin dari awal, ini Kalintang jujur ya, Maya kan bisa baca ya CV Kalintang, itu volunteer Kalintang dari yang benar-benar yang gratisan, cuman dibayarnya pakai nasi kotak, terus sampai Kalintang volunteer UN. Tahu UN ya, United Nation, PBB. Jadi Kalintang pokoknya sekali Kalintang jadi volunteer itu gajinya pakai dolar, which is kalau zaman Kalintang itu sekitar 5-6 juta satu event. Cuman kerjaan kakak ya menjaga jadi volunteer event-eventnya PBB di Jawa, seperti itu. Tapi itu kan berawal dari volunteer biasa. Karena Kalintang sering nongol, Kalintang deket sama orang-orang yang berpengaruh, jadi Kalintang diajak, digait. Saran buat kalian, ketika kalian ikutan kegiatan, aku sering kok Kalintang ikut kegiatan A, B, C, D.
lu jadi apa gue tanya? Cuma jadi anggota, diem doang, nggak ngapa-ngapain. Cuma jadi anggota, tapi lu deketin. Siapa yang kira-kira bisa menjadi channel lo di masa depan? Ketuanya. Ya, aku nggak pernah main dari yang anggota, aku selalu deketin yang paling atas dulu. Ini bukan masalah konsep menjilat, tapi ini namanya membuat network. Buat orang itu tahu lo tuh ada di komunitas itu. Misal siapa nih yang ada Latif, Solihin ya. Misal kamu jadi apa nih? Anggota apa sih mah biasanya? Pup dekdok ya, pup dekdok. Nggak apa-apa anggota. Tapi dari anggota itu, lu deketin ketuanya pup dekdok dulu. Deketin tuh ketuanya siapa sih? Misal ketuanya si Syahria. Gimana caranya tuh si Syahri tahu nama gue? Tahu gue tuh ada di situ, gue tahu gue anggota Pupdekdok. Nah, itu caranya kalian gimana? Pokoknya itu terserah. Pokoknya kalian harus dinotis sama atas, sama yang paling berpengaruh di situ. Oke? Jadi nggak sia-sia kalian cuma jadi anggota doang, cuma numpang foto bersama selesai. Gak guna. Terus udah gitu, belajar marketing online. Nggak ada ya istilah gaptek ya. Teman-teman kalian semua dalam generasi milenial. Malu sama handphone kalau kalian gaptek ya. Kayak Kalintang nih, Kalintang nggak pernah pakai Zoom, tapi Kalintang sebelum masuk ke membuat sharing ini, Kalintang belajar dulu sama Maya. Kalintang soal biasanya pakai GoToMeeting, kalau nggak Microsoft Teams. Jadi pertama kali pakai Zoom ini. Tapi Kalintang mau belajar. Gue yang tua aja mau belajar, masa kalian yang muda nggak mau, oke? Terus udah gitu, ketika kalian sudah bisa belajar marketing online, which itu dapatnya dari Instagram, buku, ikut-ikutan kuliah online, atau mungkin ikutan sharing online kayak gini, itu kan banyak yang gratis ya. Jadi nggak ada alasan ya, aku nggak aptek, aku nggak punya duit buat ikut workshop. Itu bullshit. Banyak yang gratis. Cuman modal nge-broadcast ke 5 grup gitu doang bisa kan ikutan kuliah WhatsApp. Nah, tinggal kaliannya doang mau apa enggak. Terus, kalau udah pinter marketing online, berarti kalian bisa memulai usaha sendiri. Jadi apa, Kak? Nggak punya duit buat modal. Jadi reseller. Jadi dropshipper. Bedanya apa? Reseller itu misal Kalintang jualan baju. Maya mau jualin baju punya kakak. Kalintang jual ke Maya 100.000. Maya jual ke audiens ke customer 150. Sisanya 50 buat siapa? Buat Maya. Keuntungan langsung nggak? Keuntungan langsung. Itu reseller. Jadi Maya nggak usah mikir-mikir gimana caranya itu ngejahit baju, bajunya kayak apa. Pokoknya Maya cuma memasarkan aja. Itu reseller. Tapi kalau dropshipper, Maya lebih gampang lagi. Maya cuma modal masarin doang. Dari yang packaging, mengirimkan, menuliskan, semua Kalintang. Semua beres Kalintang. Maya cukup menjualkan saja. Kak, nyarinya di mana? Googling baby. Di Instagram banyak scroll, di Facebook banyak scroll, cari kalian mau jadi reseller apa, kalian mau jadi dropshipper apa. Kalau kalian tertarik menjadi seorang reseller atau dropshipper, oke? Buat yang cowok-cowok ya kalau nggak tertarik baju, gampang, gadget. Terus apa sih? Kalian punya temen ya mahasiswa di Surabaya, dia itu mahasiswa ya, income-nya belasan juta. Dia cuma jual figurin, tau nggak sih kalian laki-laki figurin? Yang figurin anim itu loh, kayak misalnya gambar Naruto tapi yang kecil-kecil, pajangan kecil-kecil. Itu gue nggak ngerti ya itu apaan. Itu harganya ratusan ribu guys, dan itu kalau kolektor itu nyari banget loh. Dan dia langsung impornya dari Jepang, dan itu semua modal dari internet. Itu anak mahasiswa seumuran kalian di Surabaya belasan juta duitnya tiap bulan. Ya, orangnya biasa banget kalau ngeliat kayak dia orang susah, tapi duitnya tebel men. Kayak gitu ya, jangan mau kalah. Terus udah gitu, apa nih, jadi makelar. Ini biasanya kalau makelar itu berbaunya properti ya. Kadang makelar itu makelar tanah, properti itu bisa macam-macam ya. Kayak Kalintang tuh mainnya propertinya tuh perumahan, ruko, kos-kosan, kontrakan, terus toko, kios, sewa lahan, sewa tanah. Nah, Kalintang nih sebagai developer punya tanahnya, punya perumahannya. Maya mau jadi makelar. Kalintang, aku bantu jualin ya. Oke, Maya tugasnya ngapain? Cuman memasarkan. Memasarkan di sini cuma mau posting fotonya dari Kalintang, foto perumahannya misalnya. Terus tiba-tiba ada yang tertarik, sudah tinggal dibawa ke kantor pemasaran. Ketika dia jadi deal beli, Maya dapat duit. Dan jangan salah ya, kalau makelar tanah dan perumahan itu pasti duitnya gede. Karena walaupun misalnya berapa Kak aku dapatnya? 1%. 1% dari ratusan juta sayang, itu banyak. Marginnya kalau dia jualnya itu
misalnya rumahnya yang miliaran atau tanahnya besar kayak gitu. Itu pasti gede. Cuman modal apa tadi? Gadget, ya kan? Jadi nggak ada alasan kalian nggak punya duit sih masa pandemi ini. Terus udah gitu kembangin skill. Kenapa kalian bilang skill itu lebih penting daripada teori-teori yang kalian pelajarin di kampus? Bukan berarti kalian bilang IPK kalian nggak penting ya, itu penting. Tapi skill itu jauh lebih penting. Nih, skill yang paling gampang. Kalian sering nggak sih punya temen yang dia tuh pintar banget di kelas, tapi skill komunikasi dia sama orang tuh jelek? Ada nggak? Maksudnya skill kemampuan komunikasi adalah dia ya sendiri aja gitu, nggak bisa berbaur, nggak bisa yang nggak bisa diajak main deh, intinya kayak gitu. Itu nggak masalah, tapi akan kerasa kalau nanti dia keluar dari zona nyaman kuliah. Karena ketika teman-teman nanti sudah lulus kuliah, kalian akan menghadapi dunia baru, welcome the new world, ya, the real world. Hidup kalian tuh benar-benar akan dimulai ketika kalian sudah lulus. Apalagi ketika kalian sudah tidak dinafkahi orang tua. Jadi terima kasihlah ketika kalian masih punya orang tua yang cukup untuk memberi makan sampai saat ini. Kalian tuh cuma bilang kalian tuh jangan banyak teori, banyakin action. Teori itu sebenarnya bisa kalian pelajarin kalau kalian udah lakuin, learning by doing. Kayak Kalintang sama teman-teman pengusaha lain ya, gue bodo amat teorinya A, B, C, D, gue lakuin dulu, nanti kalau ada kesalahan di tengah perbaikin bareng-bareng, kayak gitu. Dievaluasi bareng-bareng. Ketimbang kayak, kalau aku A, nanti aku begini. Kalau aku ambil B, aku nanti begini. Ya udah di situ aja. Kalian nggak akan keluar dari zona nyaman. Maka rata-rata seorang pengusaha itu pasti dia berani ngambil langkah nekat ketimbang orang yang dia itu mentalnya pegawai. Pegawai itu kalau nggak disuruh dia nggak jalan. Pegawai itu kalau nggak didikte ABC dia juga nggak jalan. Tapi kalau pengusaha dia punya mental leader, dia akan ngambil sebuah inisiatif duluan. Berarti ketika kamu ngambil inisiatif duluan, kalian mau jatuh, mau terbang, itu akan merasakan duluan. That's why, makanya Kalintang tadi bilang Kalintang praktisi, bukan akademisi. Gue nggak ngerti data teori ekonomi bagaimana. Cuman yang gue tahu, kalau gue kerja, gue dapat duitnya bisa dipakai buat hidup. Ya, oke? Nah, terus kalau misalnya nih kalian ada cita-cita pengen jadi pengusaha kah? Bisnis apa sih yang paling bagus? Gue bilang cuman gini aja. Bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dibuka. Nggak banyak dipikirin, nggak banyak di cincong-cincongin, bisnis dibuka. Buka dulu, belajar kemudian. Oke? Cari partnership kalau emang kalian nggak punya modal. Cari teman-teman yang bisa diajak buat, ayo lo, gue punya ide bagus nih, kayaknya bakal meledak nih di pasaran. Ajak. Seperti itu ya. Atau guide investor. Maka salah satu dari tadi usaha yang kakak geluti adalah investor rumah makan. Kalintang banyak invest di beberapa rumah makan di Kalimantan Selatan ini. Itu adalah sebuah passive income. Jadi ketika setiap bulannya itu gue rebahan, rekening gue tetap masuk nih. Kenapa? Karena orang-orang lain di luar sana yang memutar uang saya itu menyetor uang setiap bulan. Seperti itu ya. Jadi aku dengan bangga aku bilang aku ibu rumah tangga, tapi setiap hari rekening gue masuk. Seperti itu ya. Terus yang kedua, apa tadi? Apa Mai? Abis menambah penghasilan? Apa sih tadi? Nambah tabungan. Oh, tabungan. Iya benar, tabungan. Iya. Tabungan ya. Ini adalah sesuatu yang kadang kalian nggak pernah pikirin selama menjadi mahasiswa ya nggak sih? Karena tenang aja, bulan depan masih pikirin mama, bulan depan masih pikirin papa. Iya, kalau mak bulan depan nggak ada, makan apa? Nggak punya tabungan? Ya udah. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang kakak ajarin caranya punya tabungan. Minimal kalian punya insight tentang tabungan. Tabungan yang pertama adalah tabungan yang bisa menjadi passive income, catat, atau yang bisa menjadi investasi jangka panjang. Passive income seperti apa Kalintang? Kayak tadi, Kalintang jadi investor. Kalau kalian misal, Kak, aku punya lebihan duit nih dari uang transferan mama 100.000. Aku mau invest ke abang pentol belakang UIN tuh misalnya.
Bang, nih saya kasih 100.000 ya bang buat beli daging buat pentol. Nanti kalau misalnya ada yang laku bulan ini, bagi hasil ya bang buat saya. Jadi nggak lo investor? Jadi. Terus 100.000 kalau lo diemin tetap jadi 100.000. Tapi kalau 100.000-nya lo puter, lo jadiin usaha, jadiin modal usaha, itu bakal jadi 300.000. Percaya deh, beneran. Kakak dan suami nggak pernah mau punya pegang duit cash banyak atau memegang duit yang berbentuknya duit itu banyak. Kami akan selalu larikan semua uang kami itu dalam bentuk investasi atau kami jadikan passive income seperti tadi. Kenapa? Karena satu, uang itu kena inflasi, guys, beneran. Nih, misal Kak Lintang punya handphone, harganya 600.000. Nih, 600.000, gue punya duit 600.000 nih, gue pengen beli nanti bulan Juli. Tuh bulan Juli harganya jadi 300.000 handphone. Kena inflasi nggak? Inflasi. So that's why teman-teman, banyak nggak sih suka yang ngeliat teman-teman yang udah pada lulus sarjana, baru punya kerjaan, nyicil mobil, nyicil handphone, apa-apa dicicil, yang penting gue kelihatan keren. Iya nggak? Tuh makan cicilannya. Ketika misal nih, kalau Kalina sama suami nggak pernah sekalipun mau yang judulnya cicilan, kecuali ya kakak jualan rumah cicilan ya, karena kan rumah harganya ratusan juta, nggak semua orang bisa beli rumah dengan harga cash. Tapi kalau kami pribadi nggak pernah mau beli barang apapun itu dengan nyicil. Kenapa? Karena kami selalu bermindset ketika kami mati. Nih, gue ngomong nih, bisa aja kan, wallahu alam, jangan sampai ya Allah. Bisa beberapa jam lagi kita nggak ada, ya kan? Terus yang nanggung cicilannya siapa? Ya, istri, suami, anak. Nah, nauzubillah kan? Kasihan. Jadi kami selalu bermindset, saya dan suami, ketika kita mati, kita meninggalkan warisan. Berbentuk kekayaan. Tidak berbentuk cicilan. Ngerti nggak? Jadi sebisa mungkin saya dan suami akan selalu menunda apapun yang kami inginkan asal kita belinya cash. Dengan catatan ya itu tadi, kakak ingat mati, mati bisa kapan aja. Gue nggak mau anak gue susah. Jadi kalau gue mati ya udah gue aja yang mati, anak gue nggak susah. Oke? Nah, ya tadi balik lagi ke passive income. Passive income itu bisa jadi seorang investor dalam skala kecil maupun besar terserah. Terus udah gitu bisa juga dalam bentuk properti. Cuman kalau dalam bentuk properti kan nanti ya ketika kalian sudah punya job pekerjaan yang sudah stabil. Tapi ini adalah beberapa bentuk passive income. Bisa juga dalam investasi jangka panjang itu berupa pendidikan dan juga pensiun. Mungkin buat kalian ini sekarang masih agak aduh Kak berat banget sih Kak. Temanya pendidikan, pensiunan. Hey sayang, abis ini kan pasti kalian ada rasa pengen menikah kan, atau minimal kalian ada arah-arah ke sana kan. Persiapkan dari sekarang. Kalintang dan suami dari seumuran kalian itu sudah punya tabungan emas banyak. Dari mana? Ya dari uang yang kami dapatkan dari orang tua dan uang hasil dari kami memutar uang di bisnis dan juga uang kerja part-time kami. Ya, itu sudah kami investasikan dalam bentuk emas. Nah, di sini emasnya Kalintang saranin tidak berbentuk perhiasan, tapi berbentuk logam mulia. Kalintang kayak apa sih? Itu logam mulia kayak apa sih? Aku nggak tahu, aku nggak ngerti. Kakak suka ngajarin ya teman-teman. Itu coba deh, kalian itu singkirkan rasa malu, singkirkan rasa nggak pede, aku takut di ini bla bla bla. Coba kalian datang nih, pura-pura kalian udah punya duitnya. Datang ke butik emas. Datang misalnya ke Pegadaian yang jual emas ya. Mbak, saya pengen lihat dong Mbak, emas 5 gram kayak apa? Mbak, emas 20 gram kayak apa sih? Minimal lo bisa lihat, gengs. Bisa megang. Emang dimarahin? Enggak. Kan namanya kita customer pasti dilayanin kan. Kakak apa ya, kadang suka teman-teman ya dibawain ke mall. Aduh kok nggak punya duit. Weh lah, masuk ke dalam mall aja emang bayar. Paling bayar apa sih? Bayar apa sih itu namanya? Motor tuh apa? Parkir. Ya lah, parkir berapa sih? Lu beli Popeyes lebih mahal. Ya kan? Jangan pernah mengecilkan diri kamu nggak punya duit. Misal, biasanya suka di mall-mall suka ada mobil-mobil ya buat di apa sih? Di show ya, apa sih? Di display gitu ya. Kalau kalian tahu nggak? Dari dulu ya, gue lihat nih, gue masuk, gue duduk-duduk, gue pegang tuh mobil. Nggak punya duit, nggak punya. Tapi emang kenapa? Yang penting kan gue nggak merendahkan diri. Saya tidak merendahkan diri ini bahwasanya saya punya
punya harga diri yang wajib saya appreciate. Someday, mungkin sekarang gue nggak bisa beli, someday ini mobil bakal gue beli kayak gitu. Ya, apapun itu, mobil kah, kayak tadi emas kah, properti kah, aduh Kak tinggi banget Kak, nggak punya duit Kak. Iya sekarang, nanti ngobrol lagi sama Kak Lintang 10 tahun lagi ya. Properti apa yang lo punya, mobil apa yang lo punya, oke? Emas berapa gram yang lo punya, pamerin kayak Kak Lintang, oke? Terus, udah gitu, tabungan apa sih? Liburan. Itu wajib banget ya kalian punya space tabungan buat liburan. Karena ini kita penting banget, kita harus balance antara kita working atau kita benar-benar bekerja dengan playing. Ya, kalau nggak waras nanti hidup ya. Kalian sekarang aja stay at home mulu, ini nggak busuk nggak di rumah ya kan? Nah makanya justru sekarang ketika pandemi ini waktunya lo nabung, karena ibaratnya kan uang yang tadinya biasa kalian jajan nongkrong sama teman-teman, mungkin belajar kelompok di kafe dan lain-lain itu kan jadinya kan nggak kepake ya, atau memang nggak dikasih sama orang tua sama pandemi ya? Enggak ya? Oke, pokoknya uang-uang yang tadinya harusnya keluar di pos pengeluaran itu kalian bisa saving di masa pandemi sekarang, kalau yang ada. Kalau yang nggak ada, berarti balik ke poin Kak Lintang yang pertama, cari dulu penghasilan dari selama pandemi ini, oke? Baru nanti kalian saving di bagian tabungan, seperti itu. Terus, jadi Kak Lintang tuh biasanya membagi pos-pos tabungan tuh kayak gini. Ada tabungan liburan, ada tabungan dana darurat, dan juga ada tabungan investasi. Tapi ini kan untuk kelas kakak yang udah punya penghasilan ya. Berarti buat kalian cukup untuk dana darurat dan liburan. Kalau ada lebihnya boleh untuk investasi. Karena kan alhamdulillah. Kadang kan nggak begitu banyak kan mungkin penghasilannya ya sayangnya. Karena kan ya memang apalagi yang masih bertumpu dari uang dari jajan orang tua. Nah, dana darurat itu buat apa sih Kak Lintang? Kalau Kak Lintang pribadi, kalau misalnya anak sakit, kecelakaan, terus apa namanya, tiba-tiba aku mati, misalnya kayak gitu. Kak Lintang pribadi bukan penganut tipikal orang yang mau pakai asuransi. Itu semua terserah kalian. Cuman Kak Lintang sampai sekarang belum dan tidak tertarik dengan asuransi manapun. Karena kemarin waktu belajar di HES juga kakak belum dapat asuransi itu tuh apa fungsinya. Karena kita punya Allah ya. Kakak lebih banyak mainnya di investasi dan sesuatu yang bisa kakak pakai cepat. Misal kakak gadai emas atau gadai apa yang cepat pengeluarannya ketimbang kakak harus pakai asuransi. Karena kita sebisa mungkin menghindari yang namanya riba. Ini udah panjang nih kalau udah ngomongin riba. Ini kakak skip bagian riba ya. Terus udah gitu, Kak, caranya menabung dana darurat gimana? Dana darurat itu ngehitungnya adalah 12 dikali pengeluaran bulanan kalian. Pengeluaran bulanan itu pengeluaran harga mati ya. Misalnya pengeluaran buat beli makan, bayar uang kos, terus bayar apa sih tuh yang kayak fotokopi, iuran fotokopi kan kadang suka ya mahasiswa ya. Ya pokoknya sesuatu yang pasti keluar setiap bulan, lo kaliin 12, cicil setiap bulan. Jadi someday ketika kalian pandemi kayak gini, orang tua di kampung nggak bisa keluar ke ATM buat transfer, kalian udah punya tabungan minimal bisa buat makan selama pandemi ini. Iya apa enggak? Karena nggak semua orang dilahirkan dari keluarga yang mampu ya. Kadang kalau udah tahu keluarga lo nggak mampu, berarti lo harus lebih tahu diri gimana caranya mengetatkan ikat pinggang, tapi menambah pengetahuan biar gimana caranya kalian bisa hidup seperti itu. Malah bagusnya lagi, malah kalian yang ngirimin orang tua. Kakak punya banyak banget teman-teman yang seumuran kalian, itu udah nggak minta duit orang tua, malah ngirimin orang tuanya. Jadi mungkin ini saatnya kalian bisa jadi salah satu orang seperti itu. Terus, sebenarnya kalau kalian pribadi untuk ngambil tabungan itu sebesar 30% dari penghasilan bersih Kak Lintang setiap bulan. Jadi tadi sudah ya ditulis ya, tabungan itu ada berbentuk investasi. Investasi itu dibagi lagi menjadi passive income dan juga investasi jangka panjang ya. Terus ada juga tabungan liburan dan juga tabungan dana darurat. Kakak baca banyak banget orang yang mengeluh di status Instagram, status Facebook, status WhatsApp yang bilang dia nggak punya duit selama pandemi. Mohon maaf, kakak cuma ketawa. Itu orang goblok setiap hari itu ngapain? Setiap bulan dia nggak punya dana darurat itu kemana aja? Ya, itu kata kasarnya ya. Dalam artian kayak gini. Dia
curhat di sosial media, nggak bisa bayar karyawan, nggak bisa makan, terus usahanya mandek, nggak bisa hidup, terus meminta relaksasi angsuran kepada pemerintah dan lain-lain. Coba deh kalian mikir deh, seorang pengusaha, dia biasanya hidupnya, kalian tahu lah kayak gimana di Instagram. Terus tiba-tiba dia curhat-curhat nggak bisa bayar bla bla bla. Kalian mikir nggak sih? Terus selama ini hidup lu ngapain? Gak ada tabungan? Ya nggak? Ya nggak? Kalian sih kayak gitu. Kalau kalian pribadi sama suami, ini mau pandemi sampai Desember kayak mau sampai tahun depan, kami santai aja. Kenapa? Karena kami sudah punya dana darurat. Dana darurat ini untuk apa? Kalau untuk udah seperti kayak Kalintang sama suami sudah punya banyak pegawai, itu tidak lagi berpikir gimana caranya bisa hidup bulan ini. Tapi gimana caranya bisa ngehidupin nih karyawan-karyawan sama keluarganya semua tuh masih bisa makan bulan ini. Itu. Dan itu harus diambil langkah besar dari jauh-jauh hari. Seperti itu ya. Jadi kami mau pandeminya sampai Desember kayak tahun depan kayak insya Allah kami sudah ada kayak gitu. Jadi nggak masalah karena sudah punya dana darurat. Nanti kalian calon-calon pengusaha nih kakak doain semuanya ya. Itu sudah dari sekarang sudah harus tahu gimana caranya membuat dana darurat seperti itu ya. Syukur-syukur lagi kalian tidak punya tanggungan misalnya anak atau pasangan masih single lah. Nah itu harus lebih banyak lagi uang yang disisihkan untuk dana darurat. Kalau untuk kakak kan harus bayar karyawan. Berarti kalau untuk kalian berarti dana daruratnya adalah misal ya tadi orang tua di kampung karena lagi COVID gak boleh keluar rumah kan, gak bisa dong ke ATM buat transfer kalian duit. Nah kalian punya uang tabungan tuh minimal buat beli makan nanti atau membeli sembako gasan sebulan di kosan kayak gitu. Karena sama-sama ke lockdown nih, mak babe di kampung gak bisa ngirimin duit. Kita nggak bisa keluar karena lagi PSBB misalnya di lockdown di kos kayak gitu ya. Terus selanjutnya nih Ma, yang terakhir ada apa sih? Menghemat pengeluaran. Menghemat pengeluaran ya. Ini masih ada kan ya orang-orangnya ini jangan-jangan nggak ada mukanya mereka udah out dari ini Mai. Udah out dari masih ada sih. Masih ada ya. Halo kalian semua. Coba dong dibuka dulu Mai mute-nya. Aku mau denger itu dong suara-suaranya. Sudah dibuka kawan-kawan, silakan dinyalakan mungkin bisa. Coba, aku mau denger ya. Kalian masih ada nggak sih? Jangan-jangan aku ngomong sendiri. Ada. Ada. Aman, yang Kak. lain aman. Ada aman-aman. Oke. Kalau kita jadi ngomong sendiri cuman bertiga nih sama Latif sama ada Fajri nih. Ya, oke. Lanjut ya, lanjut nggak? Lanjut ya. Belum buka puasa kan? Lanjut. Oke. Lanjut. Kalian tuh nggak masak nih demi kalian beli aja di luar. Sebentar ya. Oke. Menghemat pengeluaran. Mudah-mudahan suara Kalintang nggak bosan didengar ya. Pertama, untuk bisa mendapatkan penghasilan yang banyak, bisa menghemat pengeluaran, itu harus atas izin Allah. Iya apa enggak? Terus gimana caranya lo bisa dapetin ridho Allah? Kalau lo nggak nyenengin Allah, yang pertama berarti lo harus sisihkan. Pertama kali adalah zakat atau sedekah dari penghasilan kamu atau pendapatan kamu. Kalau kalian tahu apapun itu pendapatan di awal bulan, berarti sudah langsung di-cut 2,5% untuk zakat, sisanya sedekah terserah. Berapapun setiap bulan. Berarti kalau kalian, ya udah misalnya dapat duit dari orang tua 1 juta, berarti 1 juta 2,5%-nya berapa? Itu langsung kalian keluarin. Itu ini Allahu alam ya, tapi itu sedekah itu nggak bohongan loh, itu beneran ya. Kamu lihat pengusaha-pengusaha kaya di luar, itu sedekahnya kenceng loh. Kalau yang beriman ya, walaupun dia non-Islam, itu kalian liatin, dia kalau nyumbang-nyumbang, apa sih itu namanya, kayak bantuan tuh dia nggak main-main loh. Itu kan sebenarnya hitungannya sedekah ya, walaupun dia bukan beragama Islam seperti kita. Ngerti nggak? Jadi semakin banyak yang kamu keluarin buat Allah akan ganti itu berkali lipat. Ini gue bukan gaya ustazah ya, tapi itu beneran sesuatu yang Kalintang kerjakan dan itu beneran. Itu namanya miracle, itu beneran. Terus yang kedua adalah bikin DIY, do it yourself. Kadang ya, aduh, gak punya duit nih, lebaran, gak punya baju baru, orang COVID, mau tutup. Coba deh lo buka-buka deh lemari. Kadang ada sih baju-baju yang masih bagus. Oh, iya gue pernah beli baju ini gak kepake. Atau menemukan harta karun seperti itu gak sih? Atau kalian yang mungkin punya tangan kreatif ya, bisa bikin apa? Coba deh lo bikin, terus lo coba posting. Posting dengan foto dengan angle yang bagus ya.
Karena kita itu jualan di sosial media, kita visual. Kita jualannya visual. Kalian akan lebih tertarik foto orang di Instagram yang proper ketimbang cuma pakai HP biasa terus posting. Ya nggak? Ya kan? Nah, itu adalah marketing visual namanya. Jadi dia mainnya itu sesuatu yang sebenarnya kalau barangnya sama, tapi karena pencahayaannya beda, orang lebih beli di toko sebelah. Ya nggak? Kayak gitu. Coba deh kalian bikin-bikin DIY, syukur-syukur buat dipakai sendiri, syukur lagi bisa dijual. Siapa tahu ada yang suka. Kayak teman kakak itu kalau setiap musim wisuda ya, dia jualan bunga apa sih tuh? Bunga-bunga yang dari flanel ya? Atau sekarang tuh lagi buket snack ya? Ya nggak sih? Itu sebenarnya kan logikanya gampang ya, cuma tempel-tempel aja tuh pakai lem ya. Terus beli apa sih tuh plastiknya kah itunya? Cuma kan dibutuhkan suatu kreativitas ya untuk merangkai itu. Dan itu bisa dijual. Ya, hal-hal yang kayak gitu. Cobain deh, mumpung di rumah kan nggak ngapa-ngapain daripada rebahan lo nggak dapet duit, mendingan rebahan tapi sambil jualan dari gadget ya. Atau mau gabung Jafra di Kalintang juga boleh. Aduh, ngiklan Kalintang. Terus udah gitu kalian bikin skala prioritas. Prioritas pertama dari Kalintang saranin adalah bayar utang. Lo suka nyatet nggak sih kalau punya utang? Utang itu ada dua macam ya sayang. Ada utang yang berupa materi, ada utang yang berupa perbuatan. Misal, aku janji ngajak Maya makan di KFC. Tapi sampai sekarang tuh belum kelakuin. Itu utang loh. Jangan salah loh. Atau kalau kan jelas ya kayak aku ngutang 100 juta sama Latif. Ya, itu kan jelas ya utang tuh nggak harus dikejar itu. Jangan sampai ya. Karena penyakit-penyakit orang yang ngutang itu suka amnesia teman-teman ya. Jadi jangan lupa kita sebagai yang ngutangin itu harus sering-sering ngingetin. Karena beneran deh, kalian kan semua di UIN ya. Kalian belajar nggak sih kalau kalian nanti mati, kalian rohnya nggak akan diterima sama Allah kalau masih ada utang di dunia, kan kasihan. Apalagi kalau utangnya cuma 1.000, ngenes. Misal, Mai, kembaliannya kurang 1.000 besok ya. Nah, itu udah janji tuh, hati-hati. Mending kalau gue sih, gue bentar rela lah 1.000 aja nah, kalau nggak usah dibayar lah. Kalau kakak lebih mending kayak gitu. Karena kalau besoknya itu kadang suka lupa. Tapi itu utang, gengs ya. Hati-hati. Jadi, skala prioritas Kalintang yang pertama adalah bayar utang. Atau tagih utang teman-teman. Tagih orang-orang yang ngutang sama kalian. Kenapa? Karena kalian juga bertanggung jawab atas ketidak membayarannya. Ngerti gak sih? Karena kadang ada orang yang harus ditagih dulu baru bayar. Ya Allah, itu orang-orang yang seperti itu harus sering diingatkan kayak gitu ya teman-teman ya. Terus setelah bayar hutang, skala prioritasnya adalah yang kedua adalah kalian amankan pengeluaran bulanan. Tadi yang Kalintang bilang, kalau misalnya bayar kos, beli makan. Nah, untuk menghemat pengeluaran, kalau Kalintang dulu, zaman kalian, udah dicabut fasilitas dari orang tua, nggak punya duit dong ya. Itu, nggak usah dicontoh ya. Kakak nebeng makan sama pacar. Ayo, kalian yang cowok-cowok di sini suka nggak sih bayarin makan pacar-pacarnya? Hati-hati, gengs. Ini Kalintang jujur-jujuran ya, kan kita sharing ya. Pokoknya, sayang aku lapar. Nih aku WA ya. Sayang, kita kesini yuk. Itu datang namanya laki-laki ya, cinta banget kan sama kita ya. Itu datang. Yuk, kamu mau makan apa sayang? Makanya hati-hati nih laki-laki ya. Duit lo ya habis buat pacaran doang ya. Hati-hati. Jiwa-jiwa bucin Kak, jiwa-jiwa bucin. Iya, bener. Soalnya kalian nggak tahu pacar kalian tuh lebih pintar dari kalian apa enggak. Kayak Kalintang tuh ya. Pokoknya makan gue aman, minimal sehari sekali, ya kan? Apalagi bucin banget tuh, setiap hari pengen ketemu kita, berarti kan setiap hari dapat makan, ya nggak? Iya dong. Terus belum sampingan ya, teman-teman biasa tapi ngajak makan, ya udah kan kita makan doang, karena kita nggak pacaran boleh. Dulu ya. Terus sekarang kakak suka banget karena kakak aktif di banyak kegiatan. Itu kalau di Yogyakarta tuh sering banget kalau kita rapat itu dapat nasi kotak. Gue nggak tahu di kelas dapat nggak sih? Enggak ya? Kalau makan sendiri nampaknya. Ya. Kalau misalnya dulu di Jogja kakak sering banget, kakak dipanggilnya Miss Rapat. Pokoknya dari pagi sampai malam gue kerjanya rapat aja. Jadi kadang tuh pacaran di rapat juga. Jadi apa namanya? Tapi dari rapat-rapat itu kan kita dapat makan, dapat minum, minimal makan kenyang kayak gitu. Terus kalau bulan puasa nih kayak sekarang ya. Dulu kakak sama pacar kakak itu sering banget ngider masjid.
ya. Kalau di Jogja itu nggak tahu kenapa masjidnya donaturnya itu berlomba-lomba memberikan buka puasa yang mewah. Jadi kerjaan kami nah kalau bulan puasa gini lah ngiderin masjid-masjid untuk buka puasa gratis. Terus duitnya kemana Kak? Duitnya aku tabung biasanya karena kan kadang kita kalau bulan puasa itu jadwal bukber berderet ya. Nah, pokoknya uang yang ada dipakai untuk bukber bersama. Karena kadang gini teman-teman, ada bukber yang dia itu harus iuran dulu di depan, ya nggak sih? Kalau kita cuman datang pesan kan kita bisa pesan makan yang murah ya. Tapi kan kalau udah iuran gitu kan mau nggak mau harus bayar. Nah, untuk membalancekan uang mahasiswa yang masih ketar-ketir ya saldonya, itu biasanya Kalintang suka keliling-keliling masjid tuh ya. Sekalian keliling-keliling masjid itu kan sambil tahu, oh ada masjid ini ya, oh ini di sini sholatnya 11 rakaat, yang ini 23 rakaat, seperti itu ya. Ini bisa dicontoh loh teman-teman, mahasiswa tuh pokoknya pantang rugi ya, nggak boleh orang yang masih, kita nih pengusaha adalah prinsip ekonomi yang paling dasar adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang paling kecil, itu udah prinsip hidup gengs ya. Terus selanjutnya adalah jual aset. Jual aset kalau kalian kepepet untuk menghemat pengeluaran. Jadi kadang buat di masa pandemi ini banyak orang yang nggak punya uang di tangan atau cash in hand, uang yang berbentuk uang tunai. Tapi dia punya aset, dia punya tanah, atau dia punya apa sih emas. Itu langsung aja dijual atau digadaikan untuk nutup pengeluaran. Tapi itu kan untuk kalian yang sudah punya penghasilan. Berarti buat teman-teman yang punya aset, misal tadi Kalintang bilang utang tuh aset loh, gengs. Bener. Maka Kalintang tuh kadang suka menyebar hutang walaupun 50, tapi orangnya banyak kan karena kalau kita lagi itu gampang ya tinggal tagih-tagih ya. Nah, aku punya utang nih 50 Latif. Tif, lu kan punya utang ya sama gue 50. Besok kirimin ya. Nah, dapat. Itu aset yang dicairkan loh, teman-teman. Karena sebenarnya kalau memang orangnya amanah, terus orangnya memang alasannya masuk akal untuk meminjam uang, kita wajib loh buat minjemin sebenarnya. Cuman kan kadang banyak banget yang nggak amanah ya kan, jadinya kita jadi nggak mau minjemin seperti itu. Itu salah satu aset yang bisa dicairkan secepatnya. Terus udah gitu, atau aset kalian, misal kalian punya apa sih itu kalau beasiswa ya? Tapi kadang rata-rata beasiswa itu kalau kalian memang mengandalkan hidup dari beasiswa ya jangan. Tapi kalau misalnya kalian punya uang yang ditransfer dari orang tua, tapi dapat tambahan lagi dari beasiswa, nah itu uang beasiswanya ancurin tuh, dikeluarkan, dicairkan buat hidup kalian beberapa bulan ke depan, seperti itu. Terus jangan pernah tergoda pinjaman konsumtif. Ini Kalintang ini ya agak masuk di buat insight kalian ketika nanti kalian sudah punya kerjaan, sudah ya mohon maaf baru kerja awal bulan, ya gaji UMR lah 3,5, tapi udah berani ngambil cicilan handphone, cicilan mobil. Kalau kalian saranin, turunin gengsinya beneran deh. Turunin gengsinya karena gengsi nggak bikin kamu kelihatan keren, sumpah. Kecuali kalau kalian sudah punya alternatif kalau tiba-tiba misalnya kalian nggak di PHK atau tiba-tiba kalian tadi Kalintang mati, itu ada yang bayarin, is okay. Kalintang kadang suka miris ya, nggak usah jauh-jauh di UIN deh. Kalintang lihat sekarang banyak banget anak baru yang bawa mobil ya ke sekolah, ke kampus. Kakak tahu banget tuh pasti mobil orang tuanya, kakak tahu. Tapi dia Kemute Kak, dibuka mungkin. Kak kemute Kak Di... suaranya. Gimana nih? Kemute. Bentar tuh aku lagi ya, No. Sendiri kayak gitu. Is okay. Nah. Kakak buka. Ya nggak sih? Banyak ya sih? Apalagi buat laki-laki ya. Kita sih cewek sih menikmati aja ya. Cowoknya pakai mobil kita nebeng. Kalian nih laki-laki pinter dikit. Perempuan sekarang tuh pinter-pinter. Kalian harus jauh lebih pinter. Jangan sampai karena bucin tadi ya. Apa sih Latif bucin ya? Jangan sampai karena bucin lo dibegoin cewek. Ya jangan deh. Sumpah. Gue kasih tahu ya. Lo dapet cewek yang biasa aja mukanya. Tapi dia pinter ngatur duit. Dia pinter istilahnya nanti jagain rumah tangga dalam artian dia kayaknya keibuan nih dan lain-lain. Itu kalau lu nanti sukses udah punya duit bisa lu poles tuh muka jadi ganteng.
tuh muka jadi cantik. Sorry sebentar, ada telepon dari sorry sebentar. Ya. Oh, ada telepon masuk katanya. Ada teleponnya lagi dia. Itu mute pang lagi nah mikrofonnya. Mungkin setelah ini tanya jawab sebentar lagi. Sampai jam berapa, Mai? Sampai jam 6. Kan tadi kita mulainya 4:30. Apaan? Sampai tadi saya tanya jam 6. Oke. Nah, kalau yang lain yang bertakon bisa di kolom chat lah. Kalau mau secara langsung, karena langsung buka aja di teleponnya. Bisa dua-duanya, bisa disampaikan langsung, bisa juga di chat. Biar lihat komunikasi gitu. Ya, Belum katanya. Mau ngajak makan di luar. Oke, balik lagi tadi sampai mana teman-teman? Bucin nggak? Bucin. Perempuan sekarang bucin nggak? Iya benar. Benar. Ini benar loh, ini realita loh teman-teman. Karena aku dulu menjalaninya gitu. Ternyata banyak laki-laki bodoh. Ini jujur ya, laki-laki bodoh yang bisa aku bodohi. Itu benar loh. Cuma ya, jadi hati-hati. Itu kamu harus pintar-pintar melihat itu perempuan emang benar sayang sama kamu atau memang cuman butuh tanda kutip kamu, ya. Ini benar. Ini kejadian. Iya, betul. Terus tadi apa? Pintar-pintar manfaatin promo cashback. Ini kalian nih hati-hati. Karena lagi lagi musim pandemi, nggak ada kerjaan kan, cewek-cewek ya suka ngeliat shopping online, bla bla bla. Aduh, hati-hati guys. Dapat pendapatan enggak, dia pengeluaran mulu ya kan, kasihan. Tapi kalau memang kepepet Kak, aku pengen banget nih, ini adalah barang yang udah aku cari-cari lama dan lagi diskon Kak. Masa aku tinggalin sih? Oke, lo beli. Tapi lo manfaatin pakai promo cashback kah? Atau kadang suka kayak GoPay, OVO gitu kan suka ada promo ya? Ya nggak sih? Nah, yang kayak gitu-gitu, ya yang kayak gitu-gitu kalian manfaatin. Atau kadang nge-GoFood kan suka ada apa sih tuh ya, promo-promonya yang kayak gitulah. Itu kalian manfaatin. Itu ngaruh. Terus kadang kalau kalian punya kartu member apapun, misalnya kayak laki-laki apa sih, member futsal ya, member kayak gitu deh, itu kan sedikit banyak ada yang suka ngasih diskon atau minimal ngasih poin. Nah itu kan lumayan gitu loh, jadi jangan disia-siakan. Mau kakak seumuran kalian tuh ya, kalau bisa gratis kenapa gue harus bayar, itu adalah moto gue. Kalau bisa gratis kenapa harus bayar, ya seperti itu. Terus udah gitu bikin pemisahan duit di ATM. Kalau Kalintang kan sudah berkeluarga ya, jadi kalau Kalintang biasanya punya banyak ATM buat masing-masing fungsi. Ada ATM yang memang untuk belanja, jadi mau aku habisin saldonya sampai 0, ya terserah, karena itu memang ATM buat belanja. Terus bisa juga aku punya juga ATM buat kantor. Ini banyak kalau buat kantor. Jadi uang-uang yang di dalam ATM itu adalah uang yang harus diputar. Yang di dalam ATM kerjaan ya maksudnya adalah uang-uang yang harus diputar untuk biaya operasional dan juga pembangunan misalnya. Buat Kalintang kan di properti. Sama ATM untuk tabungan. Karena walaupun Kalintang nggak punya banyak cash in hand, tapi Kalintang juga punya uang untuk ATM untuk uang sendiri. Bahkan anak Kalintang, Algio nih ya, Mama ya, dia punya tabungan loh, Mai, sendiri atas nama dia sendiri, ATM-nya atas nama dia sendiri, dan cuman bisa ditarik kalau nanti dia umurnya 17 tahun. Ya, model kayak deposito tapi bentuknya ATM. Bisa digesek kalau atas persetujuan orang tuanya, which is Kalintang sebenarnya bisa pakai kayak gitu ya. Jadi itu adalah tabungan yang Kakak Lintang siapkan untuk Algio dalam bentuk uang. Tapi Kakak lebih banyak
ke aset. Ya, karena kan Algi masih kecil ya, pokoknya Kalintang selalu beli tanah atas nama dia, atau beli semua atas nama dia. Jadi kalau gue mati, atau misalnya wallahu alam, nauzubillah min dzalik, sampai Kalintang berpisah dengan orang tua, dengan suami, anak aku aman gitu ya. Jadi kalian nih berpikir tuh selalu biasakan jauh-jauh jangka panjang. Misal tadi kata relatif bucin ya, terus jadi istri nih. Itu kalian nggak ada jaminan 100% kalian akan langgeng sampai mati. Pengennya sih gitu, cuman kan kita nggak tahu ya. Apalagi Maya nih, sama siapa? Adit. Amin, misalnya jadi suami ya. Amin. Waduh. Tapi nggak ada jaminan yang 100% di dunia ini, teman-teman. Apalagi kalian nonton drama Korea apa tuh, Mai? The World apa, Mai? Pelakor. Iya. Pelakor. Bye-bye, pelakor di mana-mana ya. Berarti kan ada peluang nih, apalagi kita nggak bisa nyalain laki-laki soalnya. Karena laki-laki itu memang, ya nggak, gue mendukung kalian semua laki-laki. Karena memang kalian itu diciptakan Allah punya indera penglihatan yang memang harus diberikan lebih, karena kan kita perempuan semakin tahun semakin tua ya kan, daun-daun muda bertebaran tuh, hati-hati. Jadi buat teman-teman laki-laki, kalian itu cobaannya adalah ketika nanti kalian jadi orang kaya. Tapi kalau perempuan nanti cobaannya adalah ketika suami kamu masih susah ya. Jadi kalau laki-laki itu cobaannya kalau dia udah jadi orang kaya. Kalau dia jadi orang kaya kan dia bebas tuh mau kemana aja, nggak usah mikir duit. Tapi kalau perempuan itu cobaannya kalau suami masih miskin. Gimana caranya tuh dapur tetap ngebul tapi duit segitu yang dikasih suami ya, kayak gitu. Tapi kalau Kalintang, kalau dikasih suami Kalintang cukup nih 50.000 buat belanja. Kalau gue bisa buat 50.000 itu jadi 500.000 atas usaha gue sendiri, kenapa enggak? Makan 500.000 sama makan 50.000 enak mana? 100.000 kan? Itu ya. Seperti itu. Terus udah gitu, tadi adalah selanjutnya adalah misalnya yang tadinya hobinya nonton bioskop. Dulu pokoknya Kalintang ada film apapun, seumuran kalian ya, yang bagus, yang baru keluar, gue harus nonton. Mau itu nontonnya sama teman, sama pacar, sama siapapun, pokoknya gratis, bayarin aku ya. Gitu. Ya, dulu ya, perempuan selalu benar ya. Peraturan kedua, kalau perempuan salah, balik ke peraturan pertama, iya nggak? Iya. Pokoknya nih cowok, kalau udah kita pegang hatinya, lu minta apa dikasih. Potong leher Kalintang kalau salah. Benar. Pokoknya kalau kita udah dapetin hatinya, hati dalam artian hati bener-bener dari bawah ya, lo minta apa aja dikasih. Lo mau minta temen apa aja tuh dikasih. Itu laki-laki. Terus kalau laki-lakinya banyak uang kayak dikasih ya kayak. Tapi nggak melulu uang loh. Nggak melulu uang loh. Kamu nemenin dia belanja. Waktu loh. Waduh. Iya, waktu itu uang loh, man. Time is money, bener loh. Iya, apalagi kalau dapet pacar ceweknya yang tajir ya nggak sih? Pernah nggak sih? Ada dong pasti kan. Tapi waduh. Ulun susah nah, yang kaya malah pacar Ulun bagus itu, bagus dari gimana caranya? Bukan susah orangnya kayak, tapi susah circle binian ya, circle biniannya. Oh iya bener ya, memang ya circle itu jahanam. Jadi kadang kita sebenarnya bersahaja, tapi karena circle kita sosialita nggak nyampe ya, wanita-wanita BPJS. Budget pas-pasan jiwa sosialita, aduh suka miris lihat milenial itu. Nggak apa-apa, kalian tandain nih circle gue yang ini BPJS, circle gue yang ini apa adanya, circle gue tandain, tapi tetap bergaul sama semuanya. Karena kita butuh banget circle dari beberapa karakter. Nggak bisa cuman yang sesuai dengan karakter kalian, nggak bisa. Lo nggak bakal survive di dunia ini. Lo harus punya banyak circle atau relasi dari berbagai macam karakter orang. Jadi kalian akan belajar gimana caranya bersosialisasi dengan orang-orang tersebut. Terus udah gitu, tadi ya suka nonton bioskop ya, itu bisa dialihkan ke Netflix atau ke apa sih kalau Korea main Viu ya? Viu. Apa sih pokoknya yang gratisan deh. Aduh Kak, itu nggak gratis, pakai paket data, keles katanya gitu ya. Ya udah sih, kalau pakai paket data berarti kalian harus lihat nih di dekat rumah gue ada wifi nggak sih? Wifi tetangga nih. Maaf nih Mas, saya lagi pulsa saya habis. Mohon maaf nih, boleh tahu nggak password wifi-nya? Sebentar aja Mas. Nah, besok dia lupa tuh pasti. Ini kejadian tetangga Kalintang.
Jadi kok gue bayarnya mahal banget ya, sekalinya tuh dipakai sama 3 orang tetangga gue, men. Gile ya. Gara-gara gue kasih tahu passwordnya apa. Iya. Tapi pinter loh, akhirnya ya gue relakan, tapi akhirnya gue ganti password ya kan. Datang lagi loh guys, bener loh. Dia datang, disumpah ini kejadian nyata. Dia bawa 2 orang saudaranya, duduk di ruang tamu, terus dia bilang, Kak Lintang maaf lah, ini kawan ulun hanyarna menukar iPhone, hendak mendownload aplikasi-aplikasi baru itu loh. Bolehlah pinjam wifi pian setumat. Oh gitu, boleh. Passwordnya apa? Nah iya, gue dapet lagi kan kena. Jangan namanya tetangga kan ya kita kasih ya kayak gitu. Terus udah gitu, buat teman-teman, kalau aku saranin yang orang tuanya, maksudnya udah di rumah sama orang tua, terus belum pakai wifi, mending pakai wifi deh. Karena hitungannya kalian itu pasti banyak banget nonton YouTube, nonton podcast, atau nonton streaming yang itu akan sangat menarik paket data. Dan sekarang banyak kok wifi yang murah. Coba deh cari deh. Banyak juga kok yang udah jualan kayak gitu. Karena hitungannya akan lebih murah. Dan itu bisa kalau misalnya nanti udah nggak ada pandemi, itu kan tinggal dicabut aja, nggak usah dipasang lagi seperti itu. Karena lumayan kan, berapa Mbps, misalnya bayarnya cuma 250.000, 300.000, tapi itu sekeluargaan yang make, which is di rumah ada 6 orang misalnya, aman kan segitu. Daripada kamu beli paket data paling enggak 70 ribuan gitu sebulan, kamu doang, ya kan? Mending kalau menurut aku pasang wifi. Terus udah gitu, mengatur keuangan itu harus ada planningnya, kebutuhan masa kini dan masa depan. Sekali lagi, walaupun kalian belum berkeluarga, tapi berangan-anganlah punya keluarga, ya. Jadi berangan-anganlah punya keluarga. Jadi dari sekarang, walau nggak ada duitnya nih Kak Lintang, ya udah, yang penting lu planning dulu rencananya apa. Oke, aku mau punya rumah di daerah Bunyamin Residen. Walaupun tipe paling kecil Kak Lintang 36 ya, udah gitu KPR-nya 25 tahun. Nggak apa-apa, yang penting kan udah ada rencana dari sekarang bisa. Atau Kak Lintang, aku pengen nanti nikahnya di hotel ini. Berarti dari sekarang lo harus cari tahu tuh. Kira-kira kalau nikah di situ cateringnya berapa, bayar gedungnya berapa. Kan nggak dosa cari tahu doang, ya nggak? Yang penting tuh udah ada niatan dari awal seperti itu. Itu untuk menghemat pengeluaran di masa depan. Jadi ketika nanti nih, oke, jodoh gue Adit, aku mau nikah di ballroom Golden Tulip. Itu Adit udah nggak kaget dengar angkanya ya, karena udah Maya sounding dari pertama, yang aku mau nikah loh di ballroomnya Golden Tulip, harganya 100 juta yang kaget dia pasti. 100 juta? Iya, tapi kan nyicil dari sekarang nggak apa-apa. Kita nyicil bareng yuk, kan enak. Tidak bisa, jadi dia di rumah saja. Bisa. Di KUA 600.000 sih teman-teman. Kalau gratis suka. Oh, gratis ya? Zaman kalian kan bayar loh, 600.000 bayar loh. Enggak dong. Kalau penghulunya ke rumah baru bayar 500.000. Oh tuh, lihat tuh, Latif aja udah tahu tuh, dia udah ada ancang-ancang nampaknya. Visioner. KUA saja. Tapi emang betul loh, laki-laki harus lebih visioner. Karena mohon maaf para laki, kita perempuan nggak kerja, ibaratnya nggak kerja sama sekali, cuman ngurusin anak lo di rumah ya. Terus dikasih duit kan, terus yang ngasih duit siapa? Kan lu ya. Nah berarti lu harus lebih visioner dari perempuan, laki-laki, oke? Dari sekarang. Dan sekali lagi, jangan kemakan bucin. Carilah bucin yang worth it. You know, worth it lo keluarin cinta dan tenaga lo, worth it lo keluarin waktu lo, worth it lo keluarin aset tabungan lo, cuman buat nyenengin dia nonton bioskop dan makan, beli ini itu. Cari bucin yang worth it, oke? Terus, apa tadi kebutuhan masa kini ya? Ya tadi sih kayak biaya makan, listrik, pulsa, gitu-gitu aja sih. Jadi itu adalah jam berapa sih, Mai? Udah berapa menit nih Kak Lintang cincong? Hampir 45 menit sih. Bisa mungkin sambil ada pertanyaan nih dari audiens, Kak. Bisa sambil dijawab. Oke, siapa? Boleh nanya? Iya, nanya dong. Masa Kak Lintang mulu yang ngomong? Nanya dong. Mungkin ada biar sambil interaktif juga, biar bisa di unmute aja, biar sambil ngomong juga, biar kelihatan gitu yang nanya siapa duluan yang mau, boleh. Ini waktu kita berapa lama lagi, Mai? Hampir 20 menit lagi, Kak. Oke. Ya, siapa yang mau nanya?
Heni Purwanti tadi? Heni. Dibuka. Heni, ya. Iya, silakan. Pertanyaannya mengenai Japra. Ini gimana, Mai? Nanyanya ngomong kah apa di chat? Itu Sudah boleh. juga, Chat, tapi Kak. sambil diomongin, sambil ditanyakan juga secara langsung. Iya Udah ada dong. sih Kak di chat. Mana sih? Kelihatan gitu interaktifnya. Mana sih? Di mana chatnya? Di Kak, itu di *3 di more terus ada chat. Di *3. ada chat. Silakan Heni, bisa ditanyakan. Itu panjangnya. Iya. Curhat, Kak, ngomong curhat. kan Nanti bisa Japra, iya benar. disingkat. Sambil Kalintang baca, Heni juga ngomong dong kalau ada teman-teman yang nggak bisa ngakses chatnya. Silakan. Perkenalkan diri dulu, ya kan? Iya, perkenalkan, saya Heni. Ini mau nanya sama Kalintang. Di sana kan banyak di bio Kalintang tadi, bisnis Kalintang. Ya, salah satunya Heni mau nanya tentang Japra. Di sana kan Japra itu kan kayak berjualan itu ya. Pasti kan dalam berjualan itu pasti ada pasang surutnya. Nah, itu gimana cara kakak menghadapi pasang surut dalam berjualan? Terus berbisnis itu kan kayak berjualan itu kan pasti ada kayak mood, kayak ada waktu semangat, ada waktu enggak. Nah, itu gimana cara kakak kita menyemangati diri kita sendiri kalau apa ya? Kan kita posting-posting tuh bisa nggak laku, bisa ya nggak bisa lah kan mau laku setiap hari. Nah, itu kan pasti ada mood-moodnya, gimana cara menyemangati diri sendiri. Terus yang terakhir, dalam berbisnis itu kan iya ini udah ada nih. Ya, kami kan para mahasiswa ini ada beberapa mungkin yang minder, kayak misal kayak Japra kan mau join tapi takut gak laku, takut ini, takut itu, takut gagal padahal belum mencoba. Nah, itu gimana caranya supaya kita tuh bisa mengedukasi teman kita bahwa kan kakak ini sudah jadi pebisnis gitu. Nah, gimana cara kakak buat meyakinkan ke teman-teman gitu biar apa? Biar berbisnis yakin gitu. Biar yakin. Oke. Sudah? Ada lagi? Sudah. Ini dijawab dulu Kak Mai apa ditampung dulu? Jawab aja dulu langsung. Jawab dulu ya, takut lupa gitu. ya. Gimana cara meyakinkan orang berbisnis dulu ya? Tadi yang gue ingat pertanyaan terakhir. Gimana cara meyakinkan orang untuk mau berbisnis? Pertama adalah Rasulullah SAW bilang 7 dari 10 pintu kekayaan itu berasal dari perniagaan. Itu adalah perdagangan. Rasulullah SAW nggak pernah bersabda, jadilah kamu karyawan maka kamu akan jadi orang kaya. Itu nggak ada, ya. Tapi jadilah kamu pedagang maka kamu akan jadi orang kaya. Karena memang Allah dan Rasulullah itu memang menjanjikan pintu kekayaan itu bisa diambil dari jalur perdagangan. Berarti menjadi pengusaha. Menjadi seorang pengusaha berarti itu adalah orang-orang terpilih yang mau berusaha dan mau belajar usaha. Ya, dari maunya aja dulu. Mau nggak? Ya, jadi kenapa sih orang-orang itu harus berbisnis? Lo lihat sekarang, berapa banyak perusahaan besar ya, yang kolaps. Lo tahu Airi kolaps. Ya. Traveloka 1.000 orang dia PHK. Samsung berapa ribu dia PHK. Terus apalagi tuh banyak banget yang kolaps, banyak banget yang mem-PHK atau merumahkan karyawannya. Itu skala perusahaan besar. Ya, berarti kalau lo cuma menggantungkan hidup dari lamaran kerja, mohon maaf nih, gue nggak mengecilkan orang-orang yang pegawai ya, mak babe gue juga pegawai PNS. Tapi dengan berbisnis kalian akan lebih survive, ngerti nggak? Lebih bagus lagi sih kalian punya double income ya. Ada yang jadi misal suami jadi PNS atau kalian jadi pembisnis. Atau kalau kalian berdua berbisnis kayak Kalintang sama suami Kalintang nggak masalah. Asal kompak. Jadi kenapa sih kalian harus berbisnis? Karena berbisnis itu lebih minim lebih minim gagalnya ketimbang kalian jadi pegawai. Pegawai ini gampang banget nih gue kasih lihat jadi pegawai ya.
ada orang menghasut nih si Maya. Maya orangnya gini, cut di PHK. Ya, padahal cuma gara-gara dia atasannya dihasut. Atau ya kayak tadi pandemi dikurangin. Itu kalau tuh orang-orang nggak punya dana darurat dan nggak bisa berbisnis, itu mau makan dari mana? Tapi kalau kalian berbisnis, mohon maaf nih, gue bukan yang iklan ya, Jafra. Kalian tuh awalnya nggak cari duit di Jafra, cuman pakai produknya dan ketemu orang-orang baru karena Kalintang butuh banyak relasi baru di Kalimantan Selatan. Sekalinya banyak yang suka produk Jafra dan itu adalah side income atau penghasilan tambahan yang lumayan pakai banget gitu loh kalau misalnya memang ditekunin kayak gitu. Jadi buat teman-teman kadang diajak Jafra misalnya, ini kenapa jadi Jafra sih ya? Gak apa-apa ya, diajak nge-Jafra kok nggak mau, ya berarti antara dua, satu, kamu nggak pas segmen targetnya, karena ada orang-orang yang bisa kita tawarin produk, ada orang-orang yang bisa kita tawarin untuk bekerja bareng kita. Ya, itu beda. Yang kedua, berarti kan salah segmen ya, salah target. Yang kedua adalah orang itu belum percaya sama kamu. Mohon maaf nih, kalau namanya bisnis Jafra itu kan bisnis jaringan. Pasti dia akan ngelihat dulu nih, upline-nya kayak apa, atau yang akan dia gabung itu orangnya seperti apa. Kira-kira bisa membimbing aku nggak? Kira-kira bisa membuat aku sama minimal kayak dia nggak? Nah, kalau dia belum yakin mau kamu tawarin sampai berbuih-buih, dia nggak akan mau. Malah justru dia akan join di tempat lain, malah seperti itu. Terus tadi apa lagi sih, Mai, pertanyaannya dia? Itu gimana cara kakak menghadapi pasang surut dalam berjualan? Pasang surut ya. Ini aku kasih tahu ke kamu ya. Aku mungkin katanya keren ya, aku developer. Tapi jual rumah tuh nggak kayak jualan baju, bisa laku tiap hari. Atau kayak Kalintang jualan Jafra bisa laku tiap hari. Jualan rumah itu bisa dalam sebulan kita nggak laku sama sekali. Tapi namanya biaya operasional, biaya gaji, semua itu harus dibayar. Ya, itu gimana caranya menghadapi pasang surut? Berarti kalian harus bisa menunda kesenangan. Semua pengusaha sukses itu pintar menunda kesenangan. Menunda kesenangan itu gimana? Misal dapat penghasilan, jebret, uang bersih 100 juta. Kayak Kalintang nih pasti kan income-nya ratusan juta ya. Wah, kalau orang yang nggak kuat iman, aku mau beli ini itu bla 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 Herma apa bla 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 ya kan? Bisa. Tapi ngaruh nggak? Kepake nggak nanti buat ke depannya? Itu harus dipikirin. Akan lebih bagus uang yang aku pakai, aku ambil untuk kegiatan atau bulanan aku, pengeluaran bulanan, sisanya aku putar buat bisnis baru atau aku menginvest ke tempat yang sekira butuh sumbangan. Misal, kayak gini ya, jadi seorang investor tuh kayak gini. Kalintang punya duit, Maya bisa masak. Maya bisa masak, nggak punya duit. Mau bikin usaha itu kan harus pakai duit ya. Kita kerjasama. Aku nginvest di tempatnya Maya, aku yang bayarin tempatnya, aku yang beliin semua yang Maya butuhin kayak makanan apa sih bahan-bahan makanannya dan lain-lainnya, penggorengan dan lain-lain. Maya yang masak, tapi tiap bulan Maya berkewajiban nyetor uang hasil labanya ke Kalintang, ya enggak? Itu adalah uang passive income, dia muter. Itu kalau uang yang gue jadiin cuma jadi tas Hermes, apa cuma jadi motor, itu nggak kepake, kecuali motornya lo rentalin, apa lo beli mobil rentalin, itu dapat duit. Tapi kalau cuma tegana di garasi, gasan apa? Gasan mamer-mamerin orang, nggak guna. Kalau lo udah kaya banget, is okay. Tapi kalau kaya lo masih ngepas, jangan. Ya, sakit. Kalau kayaknya ngepas itu susah, kayak kentang gitu loh, kena tanggung gitu ya. Jadi mending kita jujur sama diri sendiri. Terus gimana caranya, Kak? Mut-mutan jualan, iya. Bener, apalagi kalau jualannya itu, mohon maaf ya, receh. Kalau kayak receh itu berarti gini, jualannya kayak aku nggak ada tanggung jawab khusus untuk menjualkan. Kalau Kalintang jualan properti itu kan karena Kalintang itu usaha yang kakak gelutin. Kalau kakak nggak jalanin tuh pegawai gue nggak makan ya kan. Tapi kalau kayak jualan Jafra, Kalintang nggak jualan ya nggak masalah, nggak ngaruh apa-apa. Paling aku nggak dapet uang tambahan aja, misal kayak gitu kan. Nah, hal-hal yang receh kayak gitu adalah bikin mood kita kayak suka-suka. Ya udah sih nggak usah jualan hari ini, toh masih ada duit dari yang ini misalnya kayak gitu. Tapi itu bagus, tapi kalau misalnya itu kamu terus-terusin tanam kayak gitu, semua kerjaan lo akan kayak gitu. Allah nggak suka orang-orang yang menunda pekerjaan, ya. Kalintang nggak bilang setiap hari lo pasti closing jualan,
Tapi kalau nggak kamu kerjain tuh gimana? Kan kalian tuh suka lucu ya. Kamu katanya jualan Jafra, tapi nggak pernah posting Jafra, nggak pernah nawarin Jafra, tapi malu nawarin Jafra, tapi nggak pernah nanya gimana caranya nawarin yang baik. Itu kan sama aja bohong gitu loh. Jadi ini terlepas di luar Jafra ya teman-teman ya. Kalau roaming Jafra itu apa nanti bisa chat aku lebih lanjut atau Henny juga konsultan Jafra. Tapi di luar konteksnya Jafra adalah ketika kalian meremehkan hal-hal kecil karena kalian masih berada di zona nyaman. Percaya sama Kalintang, nanti ketika zona nyaman kalian hancur, kalian juga akan ikut hancur ya. Jadi mulai dari sekarang tuh kalian tanamin, kalau someday mak babe gue nggak ada, kalau someday tiba-tiba orang tua bangkrut, gue bisa survive. Minimal buat diri gue sendiri, gue nggak nyusahin keluarga gue. Oke? Nah, apalagi Mai? Udah. Udah gimana Henny? Pertanyaannya terjawab. Pertanyaannya itu jadi tiga dari Iya. tiga poin. Lagi apa sih? Udah ya? Alhamdulillah. Udah. Apalagi? Nanya Mai, boleh nanya. Nah, silakan ada yang mau nanya. Bucin kan? Nanya bucin kan? Enggak, Kak. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ini Pertanyaan terakhir. ya boleh. Ya. Ada beberapa pertanyaan sih. Tadi bertanya tentang rekening, tabungan. Rekening. Nah, seberapa penting bagi kita seorang mahasiswa punya beberapa rekening untuk memanage pendapatan kita yang dikasih orang tua misalnya. Misalnya tadi kan ada tabungan untuk dana darurat misalnya. Betul. Nah itu misalnya contoh kita ambil misalnya di Genius misalnya, atau untuk rekening sehari-hari misalnya di BNI Syariah kan gratis tuh, ada Wadiah tuh, BNI Syariah tuh. Nah misalnya untuk dana investasi, dana pengembangan diri. Nah, itu perlu nggak kira-kira kita punya tabungan pengembangan diri? Misalnya kan kita mahasiswa ini kadang ada seminar, kadang ada seminar online yang itu tuh punya cost untuk dikeluarkan. Kira-kira perlukah membagi rekening itu? Artinya kita mahasiswa punya banyak rekening itu seberapa penting sih gitu nah untuk membagi tabungan-tabungan tadi. Nah, setelah itu pertanyaan kedua, untuk membahas masalah ini kan saat ini kan saya pribadi itu ada industri kreatif ya, bikin video atau bikin film. Nah itu saat ini di Banjarmasin agak susah sih untuk membangun citra dari kerjaan itu. Artinya untuk uang yang kalau orang melihat ngolah video, ya, berapa gerang ngolah video paling kada. Soalnya kemarin jauh pengalaman kan bikin misalnya profil fakultas tuh paling diberi 2 juta 1,5 untuk paling ya dulu 10. Itu belum dipotong kos alat Kak. Kan alat kan nyewa. Belum, masih kotor ya. Paling bersihnya paling 200.000 atau 400.000. Nah, nolnya gelinding ya. Itu ya agak susah. Iya, jadi itu agak susah untuk jadi kan, tapi lumayan lah ada pendapatan dari situ. Nah, pertanyaannya pendapatan itu kan ada beberapa yang saya investasikan ke reksadana. Saat ini kita lihat reksadana sangat meluncur bebas kan, gara-gara COVID reksadana meluncur bebas. Nah, menurut Kakak tepatkah seorang mahasiswa berinvestasi di reksadana, misalnya pendapatan tetap ataupun pendapatan saham? Nah, mungkin itu saja pertanyaan sih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Yang pertama, penting nggak sih mahasiswa? Maya dulu ya, apa gimana Maya? Enggak, bisa aja langsung tadi pertanyaan pertama Kak, mahasiswa. Ya. Yang pertama, penting nggak sih mahasiswa punya beberapa rekening? Kalau Kalintang dari dulu, dari zaman mahasiswa punya beberapa rekening. Walaupun sebenarnya beberapa rekening itu Kalintang pakai kadang nggak sesuai posnya, tapi ya namanya kita mahasiswa kan kadang butuh uang, kita ngambilnya dari rekening lagi. Tapi saran kakak, kalau kalian mau punya rekening yang banyak, satu, ambil yang bank syariah. Benar tadi katanya si Latif, karena kenapa bank syariah? Karena bank syariah itu tidak meminta uang bulanannya, tidak memotong uang bulanan. Ya, tidak memotong uang bulanan, dan kalian ambil yang wadiah, pinjaman. Ya benar ya, pinjaman ya wadiah. Akad wadiah. Betul. Ketimbang mudharabah. Kenapa? Karena kalau mudharabah kadang uang kita diputar sama bank dan kadang ada saldo mengendapnya seperti itu. Jadi yang pertama kalian bikin rekening syariah di bank syariah karena itu nggak ada potongan bulanannya. Yang kedua, pastikan walaupun kalian punya rekeningnya misalnya 2 atau 3, itu ketiganya itu setiap bulan itu ada transaksi. Kakak nggak bilang harus ada uang masuk ke situ, tapi uang lewat. Kenapa? Karena biar uang rekening tersebut nggak ketutup.
Jadi, misal kamu punya rekening di Bank BNI Syariah, yang satu lagi di Mandiri Syariah. Kamu transfer tuh atau ada terjadi suatu transaksi antara uang masuk atau cuman minimal buat transfer doang. Ada kegiatan di ATM tersebut agar tidak mati. Dan kalau kamu someday mau ambil pinjaman di bank, nanti kan pasti bank ngelihat itu recordnya buku tabungan kamu. Kalau buku tabungan kamu stagnan, cuman ada kegiatan kalau ada uang setoran tunai doang, itu nggak bakal di ACC plafon pinjaman kamu seperti itu. Terus kalau Kalintang bilang kalau memang yang dipunyai pendapatan dari orang tua ataupun dari part time-nya lumayan, itu boleh pakai rekeningnya lebih dari satu. Tapi kalau belum ada baru dari orang tua, boleh cuma satu aja, tapi amanah. Ngerti nggak? Jadi yang di ATM itu adalah uang dana darurat kalian, uang yang memang buat sehari-hari, ya udah ambil, pisahin di amplop. Kalau Kalintang sampai sekarang masih pakai amplop ya. Ini pos bayar listrik, ini pos bayar SPP anak, ini pos buat bayar beli beli kompor, beli apa sih itu? Tabung gas, misalnya kayak gitu-gitu ya. Jadi di pos-posin. Jadi tuh uang yang pasti keluar. Tapi kan kalau kalian anak kosan kan serem ya naruh duit di kos-kosan gitu ya. Entah hilang kah, siapa yang mau disalahin. Jadi pinter-pinternya kalian sih, tapi ya sekali lagi itu kalau mau pakainya yang Bank BNI Syariah, Bank BNI Syariah, gue di endorse kali ya Bang BNI. Nah, tapi memang kalian kerjasama sama Bank BNI Syariah sih. Nah itu cari yang syariah. Yang kedua adalah reksadana. Ini aku main juga di reksadana, cuman tidak berhasil. Ya kan seperti kamu lihat ya, dia reksadana, saham, yang kayak gini-gini. Kalau kalian nggak punya ilmunya, itu saya pastikan pasti mengalami defisit. Karena kalian tak ngerasain, wah kalian tak nggak masukinnya waktu itu pertama kali berapa reksadana? 15 juta, ya masih belajar-belajar. Itu 15 juta habis dong, habis tanpa ilmu sama sekali ya. Kenapa nih? Jadi kan kadang kan kalau teman-teman belajar reksadana ya itu kadang ada yang bisa langsung diambil. Ada penawaran tuh bisa diambil atau tetap didiamkan saja. Nah, buat orang-orang yang nggak punya insting saham atau insting reksadana yang alamiah atau naluriah, itu kadang kan nggak ngerti ya. Yaudah dia diamin dulu deh. Sekalinya pasti diamin anjlok bulan depannya. Nah, kalau kalian kemarin, iya benar. Jadi, lo kalau mau main di tempat-tempat kayak gitu, lo belajar lagi deh. Gue nggak punya ilmunya, karena gue juga nggak berhasil. Tapi kalau mau aman, ambil di deposito. Tapi kan kalau deposito kan kadang harus panjang sih. Iya, tapi sekarang deposito udah bisa sebulan, guys. Kalau dulu kan bisanya 3, 6, 12 bulan. Sekarang udah bisa 1 bulan. Terus reksadana, saham, apalagi tadi tanya nih? Itu sih untuk yang manage tabungan tadi. Aman aja. Ya, jadi so far kalau kalian sekarang, kalau emang nggak bisa punya tabungan dalam bentuk banyak rekening, aset dong. Sorry ya, emas itu sekarang bisa dicicil loh, 10.000 per hari. Ya, jadi kalian bikin tabungan emas di Pegadaian itu bikinnya cuma 50.000 kah kalau nggak salah kalian itu kalian bisa nabung. Emas itu bisa kalian gadaikan kapan saja. Benar. Jadi kalau mungkin dulu pas kecil kalian pernah tahu ya orang tua tuh suka ngadain kalung, cincin, tapi nggak ngerti, suka diajak doang ya. Itu ke tempat Pegadaian karena memang itu cepet bisa digadai, cepet bisa dapat duitnya, tapi cepet juga bisa dibeli kayak gitu. Bisa kalian cicil buat teman-teman. Bisa juga nanti itu emasnya bisa kalian jadikan mahar. Ini seriously loh, bisa kalian jadikan mahar. Emas logam mulianya. Apa Maya gak angguk-angguk udah kayaknya minta maharnya emas batangan ya. Terus buka tabungan emas tuh suruh Adit Maya. Iya, tabungan emas beneran deh. Iya, kalian main boleh, tapi mainnya yang cerdas ya. Jadi main secukupnya aja. Kayak tadi gue bilang kalau bisa gratis, gratis. Kalau misalnya ngumpul-ngumpul, ya pesan minum aja. Nggak usah tergoda yang lain beli makan, lo beli makan juga. Kalau memang nggak ada dana buat playing atau buat main, kayak gitu ya. Kalau emang ngerasa nggak punya duit, ya udah, sorry ya guys, aku nggak ikutan dulu deh. Padahal sebenarnya lo pengen ikut, tapi nggak punya duit. Mending nggak usah ikut. Daripada lo paksain ikut, duit yang tadinya buat dana darurat tuh keluar, sia-sia. Kayak gitu ya. Jadi mungkin closing-nya apa ya? Apa ada lagi nggak yang mau nanya?
Ini juga udah waktu mau berbuka juga Kak. Jadi ya, oke. Ini aku kasih closing statement aja ya. Jadi boleh. Intinya dari kita belajar hari ini adalah sebisa mungkin walaupun kalian masih mindsetnya abis lulus cari kerjaan, kalian tetap harus ada mindset someday gue mau orang yang kerja buat gue, bukan gue yang kerja buat dia. Itu minimal ada ke sana. Terus kalau misalnya nanti kalian sudah bisa berhasil jadi seorang pengusaha, yang pertama kalian harus kuasai ilmu cash flow, ilmu perputaran duit. Jangan jadi OKB, orang kaya baru. Jangan norak kalau punya duit banyak. Langsung kalian putarkan untuk bisnis baru atau kalian jadikan aset investasi. Ya, sekali lagi jangan norak kalau jadi orang kaya. Ya, nggak apa-apa teman-teman yang lain punya mobil baru, punya motor baru, bla bla. Pastikan kalian juga punya tapi cash. Jangan bangga jadi orang yang suka nyicil. Yang kedua adalah belajarlah menunda kesenangan. Apapun yang kalian mau buat nantinya itu akan lebih baik karena sekali lagi kita hidup di dunia ini cuma sementara ya. Tunda kesenangan lebih baik untuk sesuatu yang lebih penting ya. Kalian harus balance antara hidup realita sama hidup di dunia cuma milik kita berdua aja, oke? Itu harus balance, nggak apa-apa, karena memang kita harus ada hasrat memang harus seperti itu ya, dunia milik berdua nggak apa-apa. Tapi ketika keluar dari pintu lo lihat tuh dunia nyata di luar ya. Yang ketiga adalah perbanyak networking dari sekarang. Kalian mahasiswa ini rugi banget kalau kalian kuliah cuman kupu-kupu, kuliah pulang. Lu kuliah cari relasi, nggak harus di kampus. Komunitas di luar tuh bejibun. Lu nimbrung aja dah, nimbrung. Terus kenal, sekali lagi ya, nimbrung yang berkualitas ya, Kalintang bilang tadi ya. Nimbrung minimal tuh orang-orang yang ada di komunitas itu notice nama lo siapa. Oh, Maya yang di UIN itu kan, oh Solihin yang orangnya itu loh ada kumisnya, misalnya kayak gitu loh. Jadi ketika lo ikut nimbrung di suatu komunitas, orang tuh tahu lo ada. Gak guna kalau lo cuma nimbrung orang nggak tahu lo siapa, oke? Terus udah gitu, kencengin sedekah. Mulai dari sekarang. Sedekah itu nggak harus duit. Lo sedekah bantuin orang dalam bentuk fisik, lo banyak senyum, tapi jangan senyum di mana-mana dikira orang gila. Nah, sedekah apapun yang bisa lo lakuin dari sekarang. Apalagi sekarang jadi banyak apa sih nih? Banyak orang-orang yang udah bikin sedekah rombongan untuk menghalau pandemi. Karena kan aku baca ya ada hadis kah yang pandemi ini akan diangkat kalau banyak orang yang bersedekah seperti itu. Nah, karena memang kekuatan sedekah itu mantulita seperti itu ya. Mungkin itu aja yang Kalintang bisa share di hari ini. Kalian juga harus siap-siap ya mau buka puasa. Kalintang juga mau siap-siap buka puasa. Mudah-mudahan apa yang Kalintang sharingkan ini nggak cuma masuk di kuping kanan, kalau di kuping kiri, tapi masuk minimal di otak kalian, minimal sedikit ada action dari kalian, itu akan merubah hidup kalian. Kalintang nggak ngomong doang, karena kalian udah ngerasain dari yang benar-benar dari kalian mahasiswa yang cuma dikasih orang tua, terus belajar sendiri bangkit sampai sekarang udah punya kestabilan usaha seperti itu ya. Jadi apa yang ada yang di-sharingkan hari ini minimal kalian implementasikan minimal dengan membuat setting goal untuk hidup kalian. Semuanya buat kalian sendiri ya. Mudah-mudahan apa yang Kalintang kasih hari ini menjadi sedekah jariah Kalintang buat kalian. Kalintang tunggu kalian semua jadi pengusaha 5 tahun, 6 tahun ke depan ya. Insyaallah. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Moderator. Ya, terima kasih Ibu Mama Gio, terima kasih atas ilmu sharing pengalamannya yang sangat luar biasa. Kayaknya kurang sih untuk waktunya, cuman karena kita juga semuanya berpuasa dan ingin berbuka, jadi bisa dipersingkat. Mungkin sebelum ditutup ini bisa videonya bisa dibuka dulu buat semuanya buat dokumentasi. Bisa ya foto bareng gitu ya? Nora deh. Screenshot bareng lebih tepatnya Kak. Ya, screenshot bareng Kak. Tapi aku dari handphone cuma 4. Ini di komputer Kak. Di komputer full Kak. Iya. Kalau di PC. Oh gitu. Ya. Oke. Sebentar. Yuk kawan-kawan yang lain. Nanti di-share ya. Bisa Kak. Oke. Ini juga ada rekamannya. Kalau mau nanti bisa. Ada rekamannya. Ada. Siapa yang rekam? Latif Kak. Oke. Itu kan ada kan recordingnya di atas kan. Oke. Iya. Sudah Kak semua? Kok kita doang berempat? Buka. Sudah Kak? Yang lain buka udah? Semuanya tidak mau? Pakai ini sih, pakai cadar Kak, apa pakai masker kalau lagi jangan Kak, jangan. make up. Lagi belum. Ya.
Atau pakai buka mukena sound. gitu kan. Mana yang lain? Kita doang. Ada nih siapa nih? Maulida. Hai Maulida. Hai Muda. Siapa lagi? Ini admin siapa? Aku di komputer. Guntur. Aku mau ngasih challenge, lupa, Mai. Ayo. Ya udah, kasih tahu sambil nunggu yang lain buka video, kasih tahu aja Kak. Mungkin sambil nunggu teman-teman masih siapkan menutup auratnya misalnya ya. Kalina mau ngasih challenge, hadiahnya udah gue nah ya. Jafra ya tetap Masya kan nggak Allah, mungkin para gue hadiahin Prisma, rumah Prisma. ya kan. Nah, tuh. Yang aku udah siapin ada 2. Challenge-nya apa? Challenge-nya adalah kirim ke Kalintang setting goal kalian jangka pendek, menengah dan panjang. Apapun itu ke Kalintang, WA ke Kalintang, nanti minta sama Maya nomor Kalintang. Isinya apa tuh Kak isinya? Isinya isinya. Bukan isinya. Nanti Kalintang kirimin ke alamat kamu ya. Ada 2 nih paket Jafra, paket Jafra. Aduh, paket Woi. Jafra cuy. Laki-laki Kak, Ya. bisa Kak laki-laki? Buat pakai aja Bisa, gitu. ini sumpah produknya bisa dipakai. Semua produk Java tuh bisa dipakai cowok dan cewek kecuali make up. Kecuali kalau kamu ngondek Waduh, ya, waduh, kalau waduh. malam namanya Latifa Waduh, misalnya waduh. bisa Boleh, ya. boleh. Kalau pagi sampai sore Latif ya. Oke. Yuk, Ya, boleh yuk. mungkin itu aja ya. Pokoknya challenge-nya adalah Kita- bikin setting Setting goal goal. kalian. Nggak harus hari ini, Kakak Lintang tunggu sampai besok. Nanti nomor Kak Lintang bisa minta ke Maya. Challenge-nya adalah bikin setting goal kalian jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang namanya mimpi itu gratis, gengs. Mimpilah setinggi-tinggi mungkin. Lo tulis, Allah yang ijabah. Oke, kita foto bareng sekarang. Amin. Oke. Yuk, Ini buka. nih, Bapak, ini Wapres. Astri Dina. Ya, Salihin. Kalihin, Kak Pres. Guntur ya kita foto. Yuk Pres. kita foto. Biar Ayo, buka. 3, 2, 1. Oke, mantap. Gue ngiklan Jafra dong sekali lagi dong. Ayo. Ya udah. Ya. Bentar. udah Ayo, di screenshot. belum siap. Ibu Jafra. 3, 2, 1. Asik. Mantap. Screenshot bareng namanya itu. Iya. Oke, makasih banyak ya teman-teman waktunya ya. Makasih Kak, sekali Kami lagi yang makasih makasih Kak. Kak. Terima kasih banyak teman-teman yang sampai akhir. Tepuk tangan online dulu nah, tepuk tangan Oh online iya, dulu. tepuk tangan online bisa ya. Ada reaksi. Bisa Kak. Oke. Yang tangan nge-record online. siapa mau dong lihat nanti, siapa tahu buat Boleh, Kak. kenang-kenangan kan ya. Nanti ulun share ke Jangan. Google Drive-nya. Oke, jangan jarang lah mengundang aku lah. Salam buat Abang Syahril lah. Awas nih si Abang karena nongol nih kumarahi kena. Anu jadi pasar lagi jah. Berjualan. Enggak apa-apa. Sidin hendak membina rumah tangga, makanya harus menabung dari sekarang Sidin. Ya. Masya Allah Sidin. Nanti bisa lihat Oke, di kalau gitu recordingnya ya. aja. Ya, terima kasih. Kak Lintang, mohon pamit undur diri ya. Salah-salah kata mohon Makasih, Kak. maaf. Mudah-mudahan kita bisa ketemu secara langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Buat teman-teman juga terima kasih banyak sudah stay sampai akhir. Karena kamu bertanya padahal banyak pertanyaan nah. Bisa Bisa di Bener, WA. Anya. Bisa di WA aja. nanti minta Maya lah nomor handphone Kak Lintang lah. Siap. Yuk. Terus Dah. kita buka puasa. Dadah. Pres Dadah, nih udah di anu Bisma. nih. Lip udah masak.